Semuanya dimulai dengan kota yang dilanda kekacauan, saat teriakan putus asa menggema di mana-mana. Melihat hal ini, protagonis kita menyadari situasinya sangat gawat dan dia harus segera bertindak. Di jalanan, muncullah makhluk-makhluk aneh dengan mulut raksasa, dan mulai menyerang orang-orang. Sementara itu, di dalam obrolan sebuah game online, semua orang panik membahas kiamat zombie, tetapi ada satu pemain yang malah mengeluh karena orang tua temannya terus-terusan masuk kamar dan membuat keributan. Lin Fan kemudian menggunakan obrolan suara untuk bertanya pada rekannya yang sekarat, apakah pacarnya ada di dekatnya. Temannya itu kaget bukan main, dan bertanya apakah Lin Fan adalah seorang peramal. Karena gadis itu benar-benar sedang menyerangnya. Wanita muda di pangkuannya bertanya kenapa dia tiba-tiba berhenti di tengah permainan, sambil menoleh ke arahnya. Gadis itu memperlihatkan mulut yang mengerikan dan langsung menerkamnya tanpa peringatan. Meskipun temannya memohon bantuan, Lin Fan dengan santai menyuruhnya untuk fokus menghancurkan tower. Protagonis kita merayakan kemenangannya, sambil berkata betapa jauh lebih mudah bermain tanpa ada beban. Di dalam tim, tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Itu adalah Liu Weiwei, tetangganya, yang memohon pertolongan. Dia pun membuka pintu, dan wanita itu menjelaskan bahwa ada orang-orang gila di luar sana, dan dia butuh tempat untuk bersembunyi. Pria muda itu setuju untuk menolongnya, tapi pertama-tama dia memintanya untuk menutup mata, menciptakan momen yang menegangkan. Tetangganya itu langsung menurut, mengatakan dia akan melakukan apapun yang diminta. Sebagai ganti keselamatannya, dalam sekejap mata, sebuah kilatan cahaya terang melesat di udara ke arah wanita yang matanya sedang terpejam itu. Lin Fan kemudian berkata bahwa dia telah menolongnya. Dan sekarang wanita itu tidak akan berubah menjadi salah satu dari monster-monster itu. Tepat saat itu, sebuah notifikasi sistem muncul, menunjukkan dia mendapatkan 1 poin karena telah menghabisi zombie. Pahlawan kita memperkenalkan dirinya sebagai Lin Fan, seorang arsitek biasa yang hanya sedang bekerja lembur. Dia berpikir dalam hati bahwa sebuah kecelakaan aneh telah menyeretnya ke dalam kekacauan kiamat ini. Dia teringat saat mencoba menolong tetangganya yang cantik. Tetapi wanita itu tiba-tiba berubah wujud dan menggigitnya, tepat di saat dia akan tewas. Sistem kiamat zombie berhasil aktif, dan begitu saja, dia terlahir kembali menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dengan jendela sistem yang menampilkan status barunya, sambil menatap layar tersebut, dia mengerti bahwa sistem ini memberikan hadiah poin atribut untuk setiap zombie yang dibereskan. Tiba-tiba, monster lain muncul di lorong dan mulai tengah asik menyantap sisa-sisa dari mantan tetangganya, makhluk yang dipenuhi banyak mata itu menghentikan santapannya dan menatap sang protagonis dengan ekspresi bingung. Tanpa pikir panjang, monster bermulut tentakel itu langsung menyerbu ke arah pahlawan kita. Sambil menyeringai, Lin Fan berkata bahwa dia hanya ingin memastikan sesuatu, dan menyuruh makhluk itu untuk tidak mendekat. Dengan sekali tebas, dia mengalahkan musuh itu dan menerima 1 poin sistem lagi atas kemenangannya. Langkah selanjutnya, dia mengunci dan membarikade semua pintu serta jendela untuk menghindari, menarik perhatian lebih banyak makhluk tak bernyawa itu. Beberapa saat kemudian, dengan napas terengah-engah dan dikelilingi oleh jasad yang bergelimpangan, dia berkata untuk tidak khawatir, karena dia akan membereskan mereka semua. Namun, dia menyadari sesuatu yang janggal dan bertanya-tanya mengapa jasad Liu Weiwei tidak bangkit kembali seperti yang lain. Seketika dia sadar bahwa Liu Weiwei mungkin sudah tergigit sebelum ini, yang menurutnya akan jadi masalah besar. Sang protagonis mengeluh baunya akan sangat menyengat, dan bisa jadi runyam urusannya jika ada yang melihatnya bersama mereka. Untuk mengatasi hal ini, dia mengikat semua tetangga yang ditemukannya di sepanjang koridor, demi mencegah masalah di masa depan. Setelah itu, pemuda itu dengan santainya menyeret mereka semua ke sudut lorong dan meninggalkan mereka dalam keadaan terikat. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara aneh dari ujung lorong, dan langsung waspada, menatap tajam ke dalam kegelapan. Dia melihat siluet seseorang di kursi roda tengah mendekat. Sosok itu menampakkan wujudnya, seekor zombie mengerikan dengan banyak mata merah dan tentakel sebagai pengganti mulutnya. Dalam sekejap, makhluk mengerikan itu menerjang ke arah sang protagonis. Dengan kecepatan luar biasa, siap melancarkan serangan mematikan. Pahlawan kita berhasil mengalahkan makhluk itu, yang ternyata adalah Paman John. Dan heran bagaimana dia bisa naik ke lantai atas, sambil melontarkan candaan tentang situasi tersebut. Dia berterima kasih kepada zombie itu karena sudah repot-repot membawakan kursi roda langsung ke hadapannya. Selanjutnya, pemuda itu menggunakan kursi roda tersebut untuk mengangkut para tetangganya yang terikat, sambil berjanji akan mengembalikannya nanti. Dia lalu meninggalkan kursi roda beserta isinya itu di depan apartemen nomor 203. Di luar, sang pahlawan berpikir bahwa meskipun dunia sudah kiamat, dia tetap harus mencari perbekalan untuk bertahan hidup. Sambil melihat ke sebuah tempat sampah, dia bertanya-tanya apakah zombie dianggap sampah basah atau sampah daur ulang, dan mengeluh karena sendirian, tapi saat itu juga dia merasakan sebuah kehadiran aneh dan menoleh ke arah salah satu gedung. Di balkon sebuah apartemen, dia melihat seorang pria botak yang sedang mengawasinya. Menyadari kalau itu adalah anak Paman Zhou, tetangga botak itu melambai dengan senyuman yang aneh. Bertingkah seolah tidak ada yang salah dengan dunia. Lin Fan ingat pria ini dulu sering merampoknya. Bahkan setelah melapor ke polisi, dia malah dihajar lagi. Kembali ke masa sekarang, pahlawan kita pun berteriak, menanyakan apakah tetangganya itu punya masalah dengannya. Pria botak itu kaget dengan kenekatan bocah itu, yang berteriak begitu kencang,
dan berpikir kalau dia tidak takut mengundang para zombie. Tapi kemudian dia berpikir bagus juga kalau bocah itu bodoh, karena itu akan membuatnya lebih mudah untuk dimanipulasi. Pria itu mengangkat sebuah papan tulisan, meminta Lin Fen untuk mengambilkan makanan serta minuman dan membawanya ke depan pintunya. Dengan ekspresi yang tenang, sang protagonis langsung menolak mentah-mentah permintaan tetangganya. Hal ini membuat pria botak itu murka, yang mengumpat pada bocah itu karena tidak menuruti perintahnya. Dia lalu menenangkan diri dan menulis bahwa jika anak itu mau membantu, dia akan membawanya ke sebuah markas rahasia yang dia ketahui. Meskipun mendapat tawaran baru, pahlawan kita tetap pada pendiriannya dan sekali lagi menolak untuk membantu. Tetangga itu benar-benar naik pita melihat sikap pemuda itu, dan dengan marah meremas kertasnya, dia kemudian berteriak bahwa jika bocah itu sangat ingin pergi, dia akan mengabulkan keinginannya dan mulai melempari barang ke arahnya. Benda-benda yang dilemparkan oleh pria botak itu hancur berkeping-keping di tanah. Tapi sang protagonis tetap tidak bergeming. Keributan itu menarik perhatian beberapa zombie, yang langsung mengerumuni pemuda yang masih tenang itu. Menyaksikan pemandangan itu, tetangga botak itu tertawa dan mengejaknya, mengira dia terlalu takut untuk kabur. Tapi tanpa ragu-ragu, pahlawan kita langsung menghabisi salah satu monster itu dengan sekali pukul, dan mendapatkan 1 poin lagi. Sebuah notifikasi sistem langsung muncul, mengonfirmasi eliminasi dan poin yang didapatkan. Melihat hal ini, pria botak itu tercengang oleh kekuatan bocah itu, dan tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Dia lalu menunjuk kalau masih ada 1 zombie yang tersisa, sambil menyeringai sinis bahwa orang-orang bodoh yang menantangnya pantas mendapatkan akibatnya. Sang protagonis setuju kalau masih ada 1 yang tersisa dan memperlihatkan dirinya sedang mengangkat sesosok zombie ke atas bahunya. Dengan segenap kekuatannya, dia pun melemparkan makhluk itu tepat ke arah balkon tetangganya, membuat pria botak itu langsung panik seketika. Dia melihat monster itu melayang ke arahnya sambil berteriak histeris, menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh si bocah. Makhluk itu mendarat tepat di atas pria tersebut, menerkamnya tanpa ampun di balkon apartemennya sendiri. Ketika jeritan itu mulai memudar, protagonis kita langsung mengambil sebuah sepeda dan pergi seorang diri. Menyusuri jalanan yang gelap, dia akhirnya sampai di sebuah supermarket. Dan sebuah notifikasi sistem yang baru pun muncul, memberikannya tambahan 1 poin. Notifikasi poin terus bermunculan saat dia membereskan para makhluk terinfeksi. Di dalam toko itu, dia dengan santainya membereskan manajer zombie yang ada, tepat di mesin kasir, lalu mengumpulkan semua perbekalan yang dibutuhkannya. Dengan sepeda dan perbekalannya, dia berencana mencari tempat yang aman untuk farming dan mendapatkan perlengkapan yang lebih bagus. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat kencang berhasil menarik perhatiannya, dan seberkas cahaya menyilaukan menerpa wajahnya. Saat menoleh ke belakang, pemuda itu melihat sebuah bus melaju kencang di sepanjang jalan, membuatnya bertanya-tanya dari mana datangnya bus itu. Suara deru mesin bus itu menarik perhatian gerombolan besar zombie yang langsung berlari kencang mengejarnya. Bus itu dengan cepat mendekati pahlawan kita, yang mengangkat tangannya untuk memberi sinyal agar pengemudi berhenti. Cahaya lampu yang intens membuatnya silau sesaat, dan hal itu memicu sebuah kenangan pahit dari masa lalunya. Di dalam sebuah mobil, seorang wanita mengeluh bahwa dia sudah tidak tahan lagi dengan anak itu dan meminta si pengemudi untuk menyingkirkannya. Sementara itu, di kursi belakang, seorang anak kecil memeluk erat boneka beruangnya sambil terisak-isak karena merindukan ibunya. Hal ini membuat wanita itu murka, yang langsung membentak anak itu dan mengancamnya agar berhenti menangis. Wanita itu akhirnya kehilangan kesabaran, lalu merebut setir mobil yang sedang melaju untuk menghentikannya secara paksa. Aksi saling rebut antara 2 orang dewasa di kursi depan itu membuat anak kecil itu semakin ketakutan, dengan air mata yang berlinang di matanya. Anak itu menatap pemandangan tersebut dengan ngeri dan bingung, hingga tiba-tiba mobil mereka menabrak kendaraan lain, menyebabkan sebuah kecelakaan hebat di jalan raya. Kembali ke masa kini, seorang pemuda dari jendela bus menyeringai, menanyakan apakah dia menginginkan tumpangan. Pria yang sama tertawa, mengatakan apa jadinya jika mereka tidak menolongnya. Dia bisa saja menunggu para zombie untuk menjadikan mereka santapan. Lin Fen tetap diam di luar, hanya mengamati situasi dari atas bus. Di dalam, seorang siswa berkacamata mempertanyakan perilaku teman sekelasnya, mengingatkannya bahwa mereka seharusnya saling membantu. Si perundung itu berteriak bahwa di dunia kiamat ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dan dengan beringas menghajar anak laki-laki berkacamata itu, dia kemudian menyatakan bahwa karena guru sudah tiada, semua anak kesayangan guru sekarang berada di bawah perintahnya. Dengan senyum yang kejam, si perundung memutuskan untuk berbaik hati dan mengirim teman sekelasnya keluar untuk bergabung dengan para monster. Tanpa berpikir 2 kali, dia menendang anak itu keluar dari bus yang sedang melaju, dan membuatnya jatuh ke jalanan. Bus itu terus melaju, dan pantulan bayangan Lin Fen di kaca spion menunjukkan dirinya yang tertinggal di belakang. Sang sopir mengejek pahlawan kita karena membawa pisau, menyebutnya bodoh karena berpikir bisa melawan sendirian. Tetapi sang protagonis menghadapi gerombolan itu dan menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa dia tidak akan tumbang hari ini. Dia teringat ibunya yang menyuruhnya untuk menjadi anak yang baik, anak yang pemberani, karena suatu hari nanti ibunya akan kembali untuknya. Mengingat janji yang dia buat pada ibunya, dengan pisau di tangan, dia bertekad untuk menjadi orang yang diinginkan oleh ibunya. Dengan kekuatan yang luar biasa, pahlawan kita melemparkan pisau dapurnya langsung
ke arah bus. Pisau itu melesat lurus, mengenai bannya dan menyebabkan kendaraan itu oleng tak terkendali. Bus itu menabrak sebuah tiang, kaca depannya hancur berkeping-keping akibat benturan tersebut. Si perundung yang memegang kemudi terlempar ke tanah, terluka, dan mulai memohon bantuan. Menangis karena tidak ingin riwayatnya tamat. Lin Fen datang dengan sepedanya saat si perundung yang terluka itu mengakui kesalahannya dan memohon untuk diselamatkan. Pahlawan kita membalas bahwa dia bukannya menyesal, dia hanya takut karena waktunya sudah habis. Sambil tersenyum, dia memberitahunya bahwa temannya sedang dalam perjalanan, dan dia akan membiarkan mereka berdua bereuni. Dalam keputusasaan, si perundung berteriak agar sang protagonis kembali dan tidak meninggalkannya pada gerombolan itu. Pada saat itu, siswa yang ditendang keluar tadi muncul kembali. Kini dalam wujud zombie, tepat di hadapan mantan teman sekelasnya. Gerombolan zombie pun menyerbu bus, dan jeritan ngeri si perundung itu menggema di sepanjang jalanan yang sepi. Sementara itu, Lin Fen mengayuh sepedanya menjauh dan sebuah layar menunjukkan bahwa kekuatannya kini sudah di luar nalar. Tiba-tiba, seorang wanita bersama anaknya memanggilnya dari jendela sebuah gedung, memintanya untuk menunggu. Pemuda itu berhenti dan bertanya ada perlu apa, sementara si ibu menunjuk ke arah gadis kecil yang kelaparan di sampingnya. Di depan pintu apartemen, wanita itu langsung berlutut, memohon sedikit makanan untuk putrinya. Sang protagonis menawarinya 2 buah labu dan sebuah labu musim dingin, membuat wanita itu terkejut dengan kemurahan hatinya. Saat wanita itu mencoba mencerna semua ini, mata Lin Fen terpaku pada sebuah benda di dalam rumahnya. Dia melihat sebuah hiasan pedang tergantung di dinding ruang tamu dan menjadi tertarik padanya. Sang pemilik menjelaskan bahwa itu adalah replika dari sebuah game dan menawarkannya pedang itu untuk perlindungan dirinya. Sambil menyeringai, pemuda itu menerima hadiah tersebut, dan si wanita menambahkan bahwa mereka tidak membutuhkannya. Dia berterima kasih atas senjatanya dan meyakinkan mereka bahwa dia akan membantu jika mereka membutuhkannya. Sementara gadis kecil itu menganggapnya aneh. Di luar, sang pemuda mengagumi replika pedang barunya, dan tidak sabar untuk mencobanya. Tepat pada saat itu, seorang wanita berambut merah muda terlempar dari sebuah gedung saat seseorang berteriak agar dia lenyap. Wanita itu menghantam tanah dengan keras, tepat di depan sang protagonis, yang terkejut dengan pemandangan brutal yang tiba-tiba itu. Sambil mendongak, dia melihat seorang pria besar di balkon, sedang mengeluh karena wanita itu berani-beraninya menentangnya. Pria kasar itu menyalakan rokok dan menggerutu tentang kesia-siaan ini, bertanya-tanya kapan dia akan menemukan wanita lain seperti itu. Pahlawan kita melihat tubuh gadis itu dipenuhi dengan luka-luka, dan menyadari tatapan putus asa dan amarah murni di matanya. Dia kemudian teringat bahwa ekspresi itu sama seperti ekspresi ayahnya saat ibunya pergi, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Sang protagonis menatap tajam pria di balkon itu, dan menuntut untuk tahu apa yang telah dia lakukan. Pria besar itu menjadi marah, bertanya siapa yang berani bicara padanya, mengira hanya dia satu-satunya orang di sekitar situ. Dia kemudian berteriak bahwa gedung itu adalah wilayahnya dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dengan para wanita di sana merasakan adanya bahaya, Lin Fen memutuskan bahwa dia harus bertindak untuk melindungi ibu dan anak yang telah menolongnya. Sambil memeluk wanita itu dalam dekapannya, dia bersiap untuk naik ke lantai kelima untuk menghadapi penjahat itu. Pria itu mencibir si pemuda yang sedang membawa sesosok tubuh, menyebutnya pecundang karena memedulikan hal-hal semacam itu. Dengan nada mengancam, dia menyuruh pahlawan kita untuk segera enyah dari hadapannya, atau dia akan menyesalinya seumur hidup. Si penjahat itu pun mundur masuk ke dalam apartemennya, sambil menggerutu tentang nasib sialnya yang bertemu orang-orang bodoh. Dia bergumam bahwa sebelumnya, dia tidak pernah berani menyentuh para wanita. Tapi sekarang di tengah kiamat, dia bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Tiba-tiba, sebuah ketukan di pintu membuyarkan lamunannya, yang membuatnya terkejut. Berbekal sebuah tongkat bisbol, dia pun berjalan mendekati pintu, sambil bertanya-tanya apakah ada zombie di baliknya. Pria itu mengeluh bahwa dengan adanya zombie di lorong, akan lebih sulit untuk menemukan orang baru untuk diajak bermain. Saat mengintip melalui lubang pintu, pria itu berhadapan langsung dengan wajah mengerikan dari wanita yang baru saja ia serang. Dia terhuyung mundur dengan syok, sama sekali tidak mengerti dengan apa yang ada di balik pintunya. Sementara itu, sang protagonis menggunakan lengan lemas wanita itu untuk mengetuk pintu, mencoba membuat si penjahat membukakan pintu. Pria kasar itu merasa sangat lega ketika melihat bahwa itu hanyalah bocah tadi dan menyuruhnya enyah sebelum dia terluka. Dengan seringai jahat, dia berpikir bahwa jika dia berteriak, para zombie akan datang dan melahap bocah itu hidup-hidup. Tetapi sebelum dia sempat bertindak, pahlawan kita menghancurkan pintu keamanan itu dengan tangan kosongnya. Si penjahat benar-benar terkejut melihat kekuatan pemuda itu, bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia. Di dalam apartemen, Lin Fen melihat beberapa peralatan aneh, dan sadar bahwa benda-benda itu digunakan untuk menyakiti wanita tersebut. Pria besar itu berteriak murka, menuntut untuk tahu mengapa pemuda itu membawa sesosok tubuh ke dalam rumahnya. Sang protagonis, dengan tatapan yang dingin membekukan, menyatakan, dia membawanya untuk menyaksikan harga yang akan segera dibayar oleh si penjahat. Beberapa waktu kemudian, pahlawan kita terlihat menyeret pria yang mulutnya telah disumpal itu, melewati jalanan menuju sebuah kantor polisi. Pria kasar itu meronta-ronta dan mencoba berteriak, tetapi sumpalan itu membungkamnya sepenuhnya. Dia lalu menyatakan bahwa membawa seorang penjahat ke pengadilan
adalah hal yang paling wajar di dunia. Si penjahat berteriak bahwa ini adalah akhir dunia. Tetapi pemuda itu dengan tenang menjawab bahwa dia pernah melihat hal ini di film-film. Lin Fan menyebutnya bodoh karena tidak mengetahui perbedaan antara fiksi dan kenyataan pahit mereka. Sesaat setelah mereka tiba di kantor polisi, sang protagonis dengan santainya melemparkan pria yang terikat itu ke dalam gedung. Si berandalan itu mengerang kesakitan. Heran bagaimana bocah itu bisa cukup kuat untuk melemparkannya begitu saja. Dia kemudian menyeringai sinis, sambil berkata bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuk menghakiminya karena dunia ini sudah kiamat. Tapi dengan senyuman mengerikan, sang protagonis mengatakan kalau pria itu salah besar. Karena sesungguhnya ada seseorang di sini. Tiba-tiba, puluhan titik cahaya merah muncul dari dalam kegelapan dan si penjahat menatap dengan penuh kengerian. Para petugas polisi yang telah menjadi zombie menyerbu si penjahat, sementara pahlawan kita berkata bahwa mereka masih mencari keadilan. Bahkan setelah menjadi mayat hidup sekalipun. Keesokan harinya, sekelompok orang dengan mobil lapis baja tiba di perpustakaan kota Huang untuk menjalankan sebuah misi. Sang sopir, yang tetap tinggal di mobil, mengingatkan rekan-rekannya untuk ekstra hati-hati saat berada di dalam. Pemimpin kelompok itu, seorang wanita yang mengenakan setelan jas bisnis, memerintahkan anak buahnya untuk fokus mencari buku-buku teks kedokteran. Saat memasuki gedung, salah satu anak buahnya menghela napas lega, berkomentar kalau mereka beruntung tidak ada zombie di sana. Namun, pemimpin mereka dengan sigap menghentikan langkah mereka, karena merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan waspada, dia mengintip melalui celah pintu untuk memastikan jalan di depan mereka aman. Salah satu bawahannya bersikeras kalau semuanya baik-baik saja, dan menganggap pemimpinnya hanya terlalu paranoid. Namun, wanita itu mengabaikan komentarnya, dan memerintahkan semuanya untuk berhenti mengobrol dan segera mencari bagian buku medis. Tiba-tiba saja, Lin Fan muncul dengan senyum ramah dan menyapa kelompok yang terpaku kaget itu. Mereka sontak melompat mundur karena kaget dan salah seorang pria menunjuk ke arahnya. Mengira dia adalah zombie yang bisa bicara. Sang protagonis pun menjelaskan kalau dirinya adalah manusia. Tapi si pemimpin yang curiga bertanya apa yang sedang ia lakukan di sini, sambil memegang sebuah buku. Dia menjawab dengan nada sarkastis bahwa dia sedang membaca, karena bagaimanapun juga, ini adalah sebuah perpustakaan. Seorang anak buah berbisik pada bosnya kalau ucapan bocah itu ada benarnya juga. Namun wanita itu dengan marah menyuruhnya untuk diam. Lin Fan lalu berkata kalau dia tidak ingin mencari masalah. Dan dengan sopan meminta mereka untuk mengecilkan suara mereka seraya berjalan pergi. Salah seorang pria mengenali pedang milik sang pahlawan dan bergumam kalau bocah itu benar-benar gila. Sang pemimpin lantas memerintahkan anak buahnya untuk tetap diam dan menghindari konfrontasi dengannya bagaimanapun caranya. Karena dia merasakan aura berbahaya yang menguar dari diri pria itu. Dan menyuruh timnya untuk cepat mengambil buku-buku itu agar mereka bisa segera pergi. Mereka pun bergegas menyisir rak untuk mencari buku-buku medis. Tetapi wanita itu kembali membeku di tempat. Melihat pahlawan kita sedang duduk santai sambil membaca di sebuah meja. Rasa curiga sang pemimpin pun memuncak. Dan dia langsung bertanya apa sebenarnya yang diinginkan pria itu dari mereka. Pahlawan kita menjelaskan bahwa mereka harus mencatat setiap buku yang diambil, karena semua itu adalah properti publik. Kelompok itu pun tercengang, bertanya-tanya dari rumah sakit jiwa mana orang ini kabur. Wanita itu bertanya apakah dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, dan menyebutnya benar-benar sudah tidak waras. Sambil duduk dengan tenang, dia menjawab bahwa dia tahu tentang kiamat, tapi selain itu, tidak banyak yang berubah. Pemimpin tim itu masih meragukan kata-katanya, raut wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan yang mutlak. Salah satu anak buahnya mulai jengkel, mengatakan mereka sebaiknya tidak usah peduli dan segera pergi. Lin Fan setuju lalu memperkenalkan dirinya, bahkan menawarkan bantuan jika mereka menghadapi bahaya dalam perjalanan kembali. Kelompok itu dibuat kehabisan kata-kata oleh tawaran yang aneh tersebut, dan hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. Setelah berterima kasih singkat, mereka pergi secepat mungkin, yakin bahwa pria itu gila dan berbahaya. Sendirian di perpustakaan, pahlawan kita menyayangkan mereka pergi begitu cepat. Bahkan tanpa sempat bertukar nama, dia pun memutuskan untuk fokus belajar tentang pertanian agar bisa mandiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Jauh di sebuah markas bawah tanah, seorang ilmuwan menyadari bahwa aktivitas seluler pada para terinfeksi kini sedang meningkat drastis. Peneliti lain bertanya apakah ini berarti para monster itu berevolusi, selagi mereka menganalisis sebuah spesimen. Dua orang petinggi mendiskusikan pembuatan antibodi, tetapi virus yang ada tidak seperti apapun yang pernah mereka temui sebelumnya. Salah satu dari mereka berteori bahwa para zombie sebenarnya adalah orang mati yang dibangkitkan kembali dan hidup dalam wujud yang baru. Sementara itu, kembali ke kompleks perumahan, Lin Fan menemukan tempat yang sempurna untuk memulai kebun komunalnya, dengan pedang yang masih tersarung di punggung. Dia pun bersiap untuk menerapkan semua ilmu yang baru saja ia pelajari dari buku-buku itu. Pria muda itu kemudian berteriak ke arah gedung-gedung sekitar, memperkenalkan dirinya dan rencananya untuk menanam sayuran. Namun, teriakannya justru menarik perhatian sejumlah besar zombie yang langsung berlari kencang ke arahnya. Akan tetapi, para mayat hidup itu bukanlah tandingannya, dan dengan mudah dihabisi satu persatu dengan pedangnya yang terhunus. Sang protagonis menghadapi gerombolan itu tanpa rasa takut sedikit pun. Dengan gerakan yang cepat dan tepat, dia melenyapkan setiap monster hingga tak bersisa.
mengumpulkan banyak poin sistem dan merasa puas dengan hasil kerjanya. Dia menyatakan bahwa sekarang dia bisa menanam tanamannya tanpa perlu khawatir akan serangan zombie. Melihat mayat-mayat yang bergelimpangan, dia menyimpulkan tidak ada orang lain yang masih hidup di dekat situ, dan hasil panennya akan aman. Tiba-tiba perutnya berbunyi keroncongan, dan dia memutuskan harus makan dulu sebelum mulai menggarap kebun barunya. Dia lalu mengunjungi si ibu dan putrinya, berbagi makanan berupa mie instan dengan mereka. Wanita itu, yang cemas akan masa depan, berkata bahwa dia tidak bisa selamanya menerima bantuan cuma-cuma. Pemuda itu kemudian dengan terus terang bertanya apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk menolong mereka. Wanita itu terkejut dengan tawarannya yang sederhana dan tulus untuk membantu. Sambil mengumpulkan segenap keberaniannya, dia berkata ingin membawa putrinya dan pergi bersamanya ke tempat yang lebih aman. Sang protagonis langsung bersemangat mendengar ide itu dan menawarkan bantuan untuk pindah ke lingkungannya. Wanita itu bingung mendengar soal uang sewa, bertanya-tanya apakah mereka masih berada di planet yang sama. Sementara itu, di gedung lain di kota, sekelompok penyintas sedang berjuang keras untuk bertahan dari kiamat. Tiba-tiba, salah satu ponsel mereka berdering, mengejutkan pria yang mengira itu adalah tim penyelamat. Saat menjawab telepon untuk seseorang bernama Chan, dia malah mendengar seseorang bertanya soal sewa rumah. Pria itu langsung menutup telepon dengan jengkel, menganggapnya sebagai lelucon dari orang gila. Dia lalu mengomel bahwa kiamat ini datang secara tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda upaya penyelamatan sama sekali. Namun yang membuatnya kaget, telepon itu berdering lagi, nomor yang sama tampak sangat gigih. Dengan geram, dia menjawab dan langsung memaki-maki sang protagonis, yang sebenarnya hanya ingin menyewakan rumah untuk ibu dan anak itu. Sang protagonis pun menutup teleponnya, sambil mengeluh betapa mudahnya orang-orang sekarang naik darah. Dia kemudian memutuskan untuk menelpon pria itu lagi, membuat wanita di sebelahnya sangat kebingungan. Di seberang telepon, pria itu berteriak penuh amarah, tetapi Lin Fen dengan tenang mengulangi lagi bahwa dia hanya ingin menyewa rumah itu. Karena sudah habis sabar, pria itu akhirnya setuju, memberitahukan lokasinya, dan menantangnya untuk datang. Pahlawan kita bersorak gembira, menyuruh ibu dan anak itu untuk menunggu. Sementara dia pergi mengamankan rumah baru mereka. Sebelum wanita itu sempat protes, sang protagonis sudah melesat keluar pintu, meninggalkan mereka sendirian di apartemen di atap gedung itu. Seorang rekannya bertanya pada Sen apa yang terjadi, dan dia menjawab itu hanyalah ulah orang bodoh. Temannya itu kemudian menariknya ke samping untuk membahas sesuatu yang serius dan penting. Sambil berbisik, dia mengungkapkan bahwa dengan persediaan mereka saat ini, mereka hanya akan bertahan selama setengah bulan lagi. Temannya itu menyarankan agar mereka menyingkirkan keempat anggota lansia di kelompok mereka demi menghemat makanan. Untuk anggota yang lain, sambil menunjukkan seringai jahatnya, dia menawarkan diri untuk membereskan masalah itu dan juga menyingkirkan para pria lain di kelompok. Dia juga berencana untuk mengurus para wanita yang kurang menarik, dan hanya menyisakan yang paling cantik untuk mereka nikmati berdua. Keduanya lalu menatap para wanita dengan niat jahat, setuju untuk bersenang-senang nanti. Sementara itu, Lin Fen mengayuh sepedanya melewati jalanan yang dipenuhi oleh zombie. Statusnya menunjukkan adanya peningkatan dalam hal stamina. Dari atas gedung, para penyintas melihat seorang pemuda yang dengan santainya bersepeda di tengah kekacauan. Salah satu dari mereka berteriak agar dia tidak bertindak bodoh, karena berpikir dia takkan bisa bertahan lama hanya dengan sebuah sepeda. Sang protagonis mengayuh dengan lincah, meliuk-liuk di antara para monster saat dia semakin dekat dengan tujuannya. Akhirnya dia tiba di tempat tujuannya, sebuah kondominium mewah milik Club Feng International, dan dia benar-benar dibuat terkesan. Saat melihat ke belakang, dia sadar telah berhasil melepaskan diri dari kejaran gerombolan zombie yang tadi membuntutinya. Di atap gedung, Chan meyakinkan kelompoknya bahwa selama dia yang memimpin, mereka semua akan makan enak dan hidup dengan lebih baik. Di saat yang sama, keempat anggota senior kelompok itu sedang berbicara pelan di sudut atap. Seorang pensiunan tentara berkata bahwa mereka telah menjadi beban, dan dunia membutuhkan anak-anak muda untuk membangunnya kembali. Seorang pensiunan insinyur militer mengamati saat anggota senior lainnya menyadari bahwa dia akhirnya bisa menerima kenyataan pahit itu. Sang mantan tentara kemudian bertanya pada si insinyur apakah dia merasakan hal yang sama, yang dijawabnya bahwa yang terpenting adalah bertahan hidup. Seorang pensiunan guru menenangkan suaminya, memintanya untuk tidak perlu meminta maaf, karena telah membawanya ke dalam situasi sulit ini. Di sisi lain, Chan dan tangan kanannya merayakan keberhasilan mereka menghasut yang lain dengan begitu mudahnya. Pria itu kemudian mengungkapkan rencana busuknya untuk menyingkirkan para lansia dan para pria lainnya agar bisa menguasai semuanya. Tapi tiba-tiba salah satu orang tua di sana bangkit berdiri, mengatakan kalau mereka sudah mendengar seluruh rencana busuk Chan. Sang mantan prajurit itu berkata mereka tidak perlu khawatir. Para lansia hanya akan menunggu ajal mereka dengan tenang. Hal ini sontak membuat para penyintas lainnya menjadi panik. Dan mereka mulai berteriak-teriak untuk menyingkirkan para lansia itu dari atap gedung demi menghindari masalah. Tepat pada saat itu, terdengar suara ketukan di pintu atap, dan sebuah suara yang tenang memanggil nama Tuan Chan. Kelompok itu menoleh dengan terkejut saat suara itu memperkenalkan dirinya sendiri sebagai orang yang menelpon soal sewa tempat. Dengan murka, Chan membentak pendatang baru itu, sambil bertanya siapa orang gila yang bercanda tentang hal semacam ini di tengah kiamat. Tiba-tiba, pintu keamanan itu terdobrak lepas dari engselnya dengan kekuatan yang sangat dahsyat.
membuat semua orang di sana terperanjat. Lin Fen kemudian muncul di ambang pintu, sambil meminta maaf dan berkata kalau dia tidak menyangka pintunya serapuh itu. Orang kepercayaan Chan membisikkan sebuah rencana untuk menjadikan pendatang baru itu sebagai umpan bagi para zombie yang akan mereka pancing. Keduanya saling melempar senyum licik, setuju dengan ide untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus. Pahlawan kita pun bertanya siapa Tuan Chan, dan pria itu menjawab kalau ini adalah wilayahnya dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Pemuda itu berterima kasih padanya dan menawarkan pembayaran sewa sebesar 5.000, membuat Chan semakin terheran-heran karena sudah kehabisan kesabaran. Chan mengambil uang itu dan menyuruh bocah itu untuk tinggal selama yang dia mau, asalkan dianya dari hadapannya. Saat hendak pergi, sang protagonis mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal, membuat para pria di atap itu benar-benar kebingungan. Dia kemudian menghampiri para lansia dan bertanya apakah Tuan Jue Zhen ada di antara mereka, yang tentu saja membuat semua orang terkejut. Pemuda itu mengenali sang insinyur dari televisi dan menyebutnya sebagai seorang pahlawan atas jasanya dalam mengembangkan teknologi persenjataan negara. Sang protagonis kemudian bertanya kepada para lansia apakah mereka berniat untuk meninggalkan atap gedung itu, mengingat kondisi di luar sana sangatlah berbahaya. Sang mantan prajurit pun menjelaskan kalau mereka lebih memilih menyerahkan perbekalan untuk generasi muda dan tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu menatap para lansia. Raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Kelompok Chan dibuat gentar oleh tatapan bocah itu, dan pemimpin mereka sadar kalau dia adalah orang yang sangat berbahaya. Pahlawan kita kemudian menawarkan perlindungannya kepada para lansia, dan menyatakan kalau dia cukup kuat untuk menjaga mereka tetap aman. Sang mantan prajurit menolak dengan sopan, mengatakan kalau mereka hanya akan memperlambat gerakannya saja kepadanya dan hanya bersyukur mengetahui ada orang sepertinya, tetapi pemuda itu tetap memaksa, menawarkan mereka tempat di lingkungannya, sebuah usulan yang sontak mengejutkan para lansia. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk menolak, sang protagonis menggandeng tangan para lansia dan membawa mereka pergi. Tangan kanan Chan mencoba menghentikan mereka, tetapi pemimpin kelompok itu menahannya, menyuruhnya untuk membiarkan mereka pergi. Chan menjelaskan bahwa rencana mereka tidak berubah, dan bocah itu tidak akan mengganggu tujuan mereka. Dengan senyum licik, dia mengungkapkan bahwa mereka akan menggunakan para lansia untuk memancing para zombie dan menyingkirkan semua orang. Saat mereka menuruni tangga, sang protagonis menggunakan pedangnya untuk membersihkan barikade di jalan mereka. Dia kemudian melirik ke atas gedung dan melihat kelompok Chan mengawasi mereka dari tepi atap. Anak buah Chan mulai melemparkan benda-benda berat dari atap untuk menarik perhatian para zombie. Para lansia itu ngeri dengan kekejaman para pemuda itu, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa begitu jahat, tetapi sang protagonis, dengan tatapan dingin, berkata bahwa mereka bahkan lebih buruk dari yang mereka bayangkan dan tidak akan berhenti. Mantan prajurit itu kemudian menyadari bahwa kelompok Chan berencana menggunakan mereka sebagai umpan untuk mayat hidup yang lapar. Pensiunan insinyur itu memperhatikan sesuatu yang tidak biasa di tanah, dan bertanya kepada teman-temannya tentang hal itu. Dia takjub dengan banyaknya mayat zombie yang berserakan di halaman kondominium. Mantan prajurit itu meragukan, ada orang yang telah menemukan cara untuk menghabisi para monster itu dengan begitu mudah. Dengan seringai percaya diri, sang protagonis menjelaskan bahwa dia harus membersihkan para zombie untuk bisa mencapai mereka. Para lansia benar-benar terpana oleh pengakuan ini, berteriak tak percaya pada kekuatan pemuda itu. Di atap, anak buah Chan tidak mendengar apa-apa, dan salah satu dari mereka bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak mayat di bawah sana. Chan, yang merasa skeptis, mendekati tepi atap untuk melihat apa yang terjadi dengan matanya sendiri. Setelah memastikan pemandangan itu, dia sangat terkejut, menyadari bahwa bocah itu jauh lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Dalam sebuah langkah putus asa, tangan kanan Chan mencoba melemparkan salah satu anak buah mereka sendiri dari gedung. Pria itu menoleh ke arah kelompoknya, bertanya mengapa semua orang memberinya tatapan yang begitu aneh. Sang penjahat kemudian mengumumkan bahwa jika benda-benda tidak berhasil memancing para zombie, mereka akan menggunakan aroma daging manusia sebagai umpan. Chan memuji kecerdikan bawahannya. Saat yang lain bersorak merayakan rencana busuk mereka, tiba-tiba jeritan kesakitan terdengar dari atap gedung, dan sang protagonis pun menoleh dengan sangat terkejut. Para zombie telah muncul di atap dan mulai menyerang para penyintas yang sudah tidak punya jalan keluar. Dari puncak gedung, anak buah Chan mengamati hasil dari rencana licik mereka dan menertawakan penderitaan orang lain. Para senior pun ketakutan setengah mati saat melihat para zombie yang terus mendekati para penyintas lain di atas sana. Protagonis kita kemudian bertanya pada sang mantan tentara apakah dia punya mobil, karena sepedanya takkan muat untuk mereka semua. Sambil tersenyum, pria itu berkata sepedanya memang tidak akan sanggup membawa orang sebanyak ini, dan mereka membutuhkan kendaraan lain. Ia lalu menyuruh para senior untuk jalan lebih dulu, sambil berkata bahwa ia harus membereskan sesuatu sebelum menyusul mereka nanti. Para senior mencoba membujuknya untuk ikut, namun pemuda itu bersikeras bahwa nyawa mereka jauh lebih berharga daripada nyawanya. Sang pensiunan insinyur lalu meminta yang lain untuk tenang, karena percaya pemuda itu pasti punya sebuah rencana. Sementara itu, protagonis kita kini berhadapan dengan gerombolan zombie. Sambil mengejek stamina fisik mereka yang payah, seorang diri, ia menantang kerumunan mayat hidup yang menumpuk di depan gerbang keamanan yang terkunci.
Dari atap gedung, Chan dan rekannya mengamati pemandangan di bawah. Sambil bertanya-tanya mengapa bocah itu nekat berlari ke arah kerumunan. Chan pun tertawa dan menyimpulkan bahwa bocah itu membuka gerbang untuk para zombie dan sekarang lari tunggang langgang karena ketakutan. Dia mencibir, mengatakan bahwa lari adalah naluri dasar untuk bertahan hidup yang bahkan orang paling bodoh sekalipun tak bisa melawannya. Namun, tangan kanan Chan menyadari ada sesuatu yang aneh dengan arah yang dituju oleh bocah itu. Keduanya pun sadar bahwa sang protagonis sedang memancing gerombolan zombie itu lurus ke arah mereka. Gerombolan mayat hidup itu pun menyerbu maju, bergegas menuju gedung tempat para penyintas, karena haus akan mangsa. Setibanya di pintu masuk gedung, pahlawan kita menengok ke arah orang-orang di atap, dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan di atas sana dengan senyuman sinis. Ia berkata bahwa ia hanya mencoba membantu dengan membawakan para zombie yang sangat mereka inginkan. Gerombolan zombie itu pun langsung menyerbu masuk ke dalam gedung, memenuhi tangga dan menuju ke atap tempat para penyintas itu terperangkap. Kelompok itu pun dilanda kepanikan, berteriak histeris saat para zombie semakin mendekat. Jauh dari semua kekacauan itu, sang protagonis dengan santai memanggil semua orang untuk makan malam. Aman di dalam kompleks apartemen, mereka semua makan bersama, sambil berterima kasih kepada sang pahlawan karena telah menyelamatkan dan memberi mereka kesempatan hidup kedua. Gadis kecil bernama Fei Fei menatap pemuda itu dan bertanya mengapa. Ia menatapnya dengan tatapan seperti itu. Sang protagonis lantas bertanya di mana tas sekolahnya berada, yang membuat gadis itu benar-benar kebingungan. Dia menjelaskan bahwa nenek Yang, seorang pensiunan guru, tetap memberinya les bahkan di tengah kiamat. Gadis kecil itu mengeluh kepada ibunya, mengatakan kalau dia tidak mau belajar. Di tengah-tengah akhir dunia, ibunya pun menghiburnya dan menyuruhnya untuk menurut. Karena belajar adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan. Dan begitu saja, kondominium Sinar Mentari milik Lin Fen menyambut 6 penghuni baru, yang membawa kehidupan baru ke tempat itu. Pemuda itu kemudian izin pamit, untuk membuang sampah sekaligus mengambil tas ransel milik gadis kecil itu. Meninggalkan yang lainnya di meja. Di luar, 2 zombie tampak berkeliaran di jalanan. Berjalan terseok-seok ke arah salah satu rumah di dalam kompleks. Namun sebelum mereka sempat mendekat, 2 anak panah yang akurat melesat dan menancap di kepala mereka, menumbangkannya dalam sekejap. Dari sebuah jendela, seorang pemuda dengan busur merayakan pekerjaannya yang mudah, sambil berkata bahwa membersihkan jalanan terasa sangatlah mudah. Di dalam garasi, kelompok dari perpustakaan sedang membahas situasi perbekalan dan instalasi pengolahan air setempat. Tiba-tiba, sebuah suara keras mengejutkan si pemanah, yang jadi penasaran dengan apa yang terjadi di luar. Sebuah ledakan besar menggema di jalanan, menarik perhatian semua zombie yang ada di dekatnya. Pemimpin kelompok itu mengamati kejadian tersebut, bertanya-tanya siapa orang waras yang akan menyebabkan keributan berbahaya semacam itu. Di tengah kekacauan, seorang wanita berlari untuk menyelamatkan nyawanya, sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh gerombolan zombie. Tiba-tiba, sebuah cakar monster menembus dada salah satu zombie, melenyapkannya dalam satu serangan. Seekor zombie raksasa dan berotot muncul di hadapan wanita itu, membuat semua orang yang melihatnya ketakutan. Pemimpin kelompok itu terkejut melihat mutasi tersebut, dan bertanya-tanya apakah para monster itu benar-benar bisa berevolusi secara tiba-tiba. Sebuah tempat sampah yang bergerak muncul di jalanan, dan suara aneh yang dihasilkannya menarik perhatian semua orang. Wanita itu terkejut dengan gangguan baru tersebut, khawatir kalau ada zombie raksasa lain yang muncul. Tempat sampah itu lalu menabrak zombie raksasa, dan Lin Fen meminta maaf atas benturan itu sambil tersenyum. Sang protagonis kemudian mengajak monster itu untuk lari malam bersama sebagai permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Pemimpin kelompok perpustakaan mengenali pemuda itu, dan terkejut melihatnya lagi dalam situasi yang tak terduga ini. Salah satu anak buahnya menyadari kalau pemuda itu telah memancing zombie menjauh dan berkat dia. Mereka sekarang aman. Sudut pandang kamera kemudian melebar, memperlihatkan sang protagonis yang sedang berlari kencang di jalanan dengan seekor zombie raksasa, yang terus mengejarnya dari belakang. Karena lelah berlari, sang protagonis memutuskan untuk tidak lagi mencari tempat pembuangan sampah, dan mencari tempat lain untuk membuangnya. Tiba-tiba, sekelompok pria memanggilnya dari atas balkon, menanyakan apa yang sedang dilakukannya di bawah sana. Dia pun menjelaskan bahwa dia hanya sedang mencari tempat untuk membuang sampah, karena tempat sampah umum sudah penuh. Para pria itu menertawakannya, mengejek pemuda itu karena masih memikirkan sampah di tengah kiamat seperti ini. Sang protagonis pun bertanya, apakah membuang sampah bukan hal yang wajar, dan menawarkan bantuan jika mereka memerlukannya. Pemimpin kelompok itu kesal dengan sikapnya dan mengancamnya, mengatakan, kalau dia bisa mengirim tentara bayaran untuk memburunya. Tanpa gentar, pahlawan kita hanya pamit dan pergi, membuat para pria itu murka dengan kelancangannya. Kelompok itu lalu memutuskan untuk memancing beberapa zombie untuk bersenang-senang. Dengan melihat pemuda itu dikejar, mereka mulai berteriak dan membuat keributan, berharap bisa menarik perhatian para mayat hidup yang ada di jalanan. Namun yang mengejutkan, jalanan tetap sunyi tanpa ada tanda-tanda kemunculan zombie sama sekali. Merasa bingung, mereka bertanya-tanya apakah semua zombie telah menghilang, sampai salah satu dari mereka melihat sesuatu mendekat. Sang protagonis kemudian muncul di balkon mereka, mengatakan agar mereka tidak perlu khawatir dengan zombie di luar.
Dia melangkah masuk ke apartemen dan berkata akan segera kembali, karena dia perlu menyelesaikan beberapa urusan terlebih dahulu. Pemimpin kelompok itu sangat marah atas penyusupan tersebut, dan menyebutnya amatiran karena membawa zombie begitu dekat. Tiba-tiba, suara keras dari atap mengejutkan semua orang, dan mereka sadar bahwa mereka tidak sendirian. Salah satu dari mereka bertanya apa yang menimbulkan suara berisik itu, dan mereka dengan hati-hati mendekati jendela untuk menyelidikinya. Sesosok makhluk mengerikan bermata merah muncul di atap, dan mengaum ke arah para pria yang ketakutan itu. Di luar, sang protagonis mengamati kejadian tersebut, dan berkomentar bahwa sepertinya orang-orang itu bisa akrab dengan para zombie. Dia lalu mendengar suara aneh dari toko buku terdekat dan memutuskan untuk menyelidiki sumber suara itu. Saat mendekati toko tersebut, dia mendengar sesuatu yang terdengar seperti tangisan seorang bayi, dan masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sambil menaiki tangga toko buku, dia bertanya-tanya apakah benar-benar ada bayi yang sendirian di dalam sini. Setibanya di puncak, dia dihadapkan pada pemandangan seorang wanita dengan tali yang melingkar di lehernya. Dia kemudian menyadari bahwa anak itu masih hidup, dan bertanya-tanya mengapa sang ibu membuat pilihan terakhir yang begitu drastis. Sang protagonis menyimpulkan bahwa wanita itu hanya menyerah untuk merawat anaknya sendiri. Setelah melihat lebih dekat, dia melihat wanita itu sedang menggendong bayi yang menangis di pelukannya. Dengan lembut, dia mengambil anak itu dan menenangkannya, berjanji akan membawa mereka keluar dari situasi ini. Di samping bayi itu, dia menemukan sebuah buku harian dan memutuskan untuk membacanya agar mengerti apa yang telah terjadi di sini. Dalam buku harian itu, sang ibu menjelaskan bahwa tidak ada lagi makanan atau pertolongan, dan waktunya hampir habis. Untuk menghindari niat menyakiti anaknya, dia mematahkan giginya sendiri dan menyegel mulutnya dengan lakban. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal terakhirnya, meminta siapapun yang menemukan anaknya untuk membiarkannya hidup. Meskipun jika dia menjadi beban, tersentuh oleh cerita itu, sang protagonis berjanji pada wanita itu bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantu putranya bertahan hidup. Tiba-tiba, sebuah bola basket jatuh ke lantai dengan suara gedebuk yang aneh. Mengejutkan pemuda itu, dia berbalik untuk melihat bola tersebut. Memantul dengan sendirinya di lantai toko buku yang gelap dan dia pun menjadi sangat waspada. Dari langit-langit, sesosok makhluk mengerikan dengan mata merah dan gigi tajam melompat turun untuk menyerangnya. Pahlawan kita berhasil menghindar dengan tipis, menyadari bahwa monster ini jauh lebih cepat daripada zombie manapun yang pernah dia hadapi sebelumnya. Dia bertanya-tanya bagaimana bayi itu bisa selamat dengan adanya zombie sekuat itu di dekatnya. Dan sebuah gagasan muncul di benaknya. Sang protagonis menyadari bahwa zombie itu menggunakan tangisan bayi sebagai umpan untuk memancing dan memangsa korban. Makhluk itu menerjang lagi, tapi kali ini pemuda itu sudah siap untuk bertarung, dan menghadapinya langsung dengan tebasan bersih dari pedangnya. Dia berhasil mengalahkan zombie yang telah berevolusi itu, mendapatkan 3 poin dari sistem. Sambil menggendong bayi itu, dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi, karena zombie yang dia temui sejauh ini tidaklah cerdas. Ia menyimpulkan bahwa zombie itu belajar menggunakan umpan dengan cara membaca buku, membuktikan bahwa pengetahuan memang benar-benar kekuatan. Memanfaatkan kesempatan yang ada, ia pun memutuskan untuk mengambil beberapa buku dan perlengkapan sekolah untuk si kecil Wewe. Sementara itu, di sebuah markas bawah tanah di tengah gurun, para ilmuwan sedang menganalisis perkembangan dari infeksi zombie. Seorang ilmuwan terlihat. Seorang perwira militer menjelaskan bahwa mereka menemukan kristal tersebut saat memeriksa sisa-sisa jasad monster yang tidak biasa. Sang ilmuwan kemudian meminta laporan lengkap mengenai makhluk itu. Agar bisa lebih memahami mutasi yang terjadi, seorang prajurit melaporkan bahwa tembakan sniper pertama mengenai kepala zombie tersebut, namun itu tidak cukup untuk menghentikannya. Bahkan dengan tembakan tepat di kepala, monster itu terus melaju menuju markas. Dengan kecepatan tinggi, zombie itu baru akhirnya bisa ditumbangkan. Setelah beberapa tembakan beruntun benar-benar menghancurkan kepalanya hingga tak bersisa, sang perwira tampak sangat terkejut. Padahal selama ini, satu tembakan di kepala sudah cukup untuk melenyapkan zombie jenis apapun. Sang ilmuwan menyimpulkan bahwa para zombie berevolusi hingga menjadi kebal terhadap tembakan di kepala. Ia mengkhawatirkan masa depan, karena beberapa markas kontak mereka yang tersisa kini menjadi semakin terisolasi. Sang perwira kemudian menyarankan sebuah gagasan. Berdasarkan novel zombie yang dulu sering ia baca, ia menjelaskan bahwa di dalam buku-buku tersebut, manusia mengalahkan zombie untuk mendapatkan kristal dan kemudian berevolusi menjadi manusia super. Sang ilmuwan pun benar-benar dibuat tak percaya dengan ide menggunakan novel zombie sebagai landasan penelitian mereka. Di tempat lain yang jauh, seorang wanita bergaun elegan melihat keluar jendela dan sontak terkejut saat melihat ada seseorang di luar. Ia syok saat melihat Lin Fen berjalan dengan santai di tengah jalanan yang dipenuhi oleh zombie. Sang protagonis merasakan tatapannya dan langsung berbalik ke arah wanita itu, membuatnya melompat mundur karena ketakutan. Influencer makanan manis itu, Suksi Xiao, bersembunyi, sangat ketakutan jika sampai keberadaannya diketahui oleh pemuda di luar sana. Pahlawan kita menyadari bahwa ia telah menemukan satu lagi penyintas di tengah kekacauan akhir zaman ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara mesin mobil dan menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi di jalan.
sebuah mobil berhenti mendadak di depan kantor polisi, dan sekelompok pria buru-buru melompat keluar. Para anggota geng Kota Huang bersiap untuk memasuki gedung itu. Mencari sesuatu, sang protagonis melambaikan tangan ke arah kelompok itu. Mencium aroma anyir yang kuat dari mereka bahkan dari kejauhan. Salah satu dari mereka kaget melihat ada orang yang masih hidup dan menyarankan untuk membereskannya agar tidak menimbulkan masalah. Tapi pemimpin mereka bilang mereka tidak bisa mengambil risiko membangunkan para mayat hidup, karena mereka sedang dalam misi untuk sang bos. Si pengemudi tetap berada di dalam mobil, berencana untuk mengikat bocah itu ke bumper dan membiarkannya menjadi santapan para zombie. Tiba-tiba, Lin Fen muncul di jendela mobil dengan senyuman yang mengerikan. Menatapnya dari dekat dengan cengiran polos. Dia bertanya apa yang sedang dilakukan kelompok itu, dan memberikan sapaan ramah. Si pengemudi dibuat kaget oleh kemunculannya yang tiba-tiba. Bertanya-tanya bagaimana bocah itu bisa sampai di sana begitu cepat. Di luar, anggota geng lainnya terkejut melihat pemuda itu sedang mengobrol dengan pengemudi mereka. Pria di dalam mobil itu berpura-pura santai. Bertanya apakah teman-temannya sudah menemukan apa yang diinginkan bos. Pemimpin kelompok itu mengonfirmasinya, mengatakan bahwa dengan senjata yang mereka temukan, mereka akan hidup dengan nyaman. Dia kemudian bertanya pada sang protagonis bagaimana caranya bertahan hidup sendirian, dan pemuda itu menjelaskan taktiknya yang aneh. Pria itu benar-benar bingung dengan jawabannya, bertanya-tanya apakah dia salah paham. Tiba-tiba, pemimpin geng itu menodongkan pistol ke arah pahlawan kita, mengancamnya untuk mundur. Dengan senyum mengejek, dia bertanya apakah bocah itu tahu apa yang sedang ia pegang. Lin Fen kemudian dengan tepat menyimpulkan bahwa kelompok itu telah membobol kantor polisi untuk mencuri senjata api dan menatap mereka dengan tajam. Sang pemimpin menjadi marah atas tuduhan itu, dan berkata, tidak ada yang namanya pencurian di dunia kiamat dan bahwa dia telah meremehkan mereka. Sebelum dia sempat menembak, sang protagonis menebas lengannya hingga putus dengan sebuah gerakan cepat. Dan akurat dari pedangnya, dia dengan sinis meminta maaf. Mengatakan dia sudah terlalu terbiasa menebas zombie, sampai lupa kalau mereka adalah manusia. Anggota geng lainnya menodongkan pistol ke pemuda itu, mengancamnya karena telah menyerang pemimpin mereka. Namun sebelum dia bisa menarik pelatuknya, sang protagonis membelah senjatanya menjadi dua. Dengan sekali tebasan pedang, yang lainnya, para anggota geng itu ngeri bukan main melihat kecepatan dan kekuatan si pemuda, nyawa mereka terasa di ujung tanduk. Suara tembakan itu menarik perhatian para zombie, dan si sopir berteriak menyuruh kawan-kawannya untuk masuk ke dalam mobil. Sekerumunan besar zombie mengepung kendaraan itu, dan para anggota geng pun panik melihat situasi yang sangat berbahaya. Si sopir kemudian tancap gas, meninggalkan teman-temannya untuk menjadi santapan para zombie. Orang-orang yang ditinggalkan itu berteriak histeris dalam ketakutan. Saat gerombolan mayat hidup itu semakin mendekat ke arah mereka, terkepung oleh zombie, mereka tidak punya tempat untuk lari dan diserang tanpa ampun oleh kerumunan yang lapar itu. Sang protagonis menyaksikan adegan itu, berkomentar bahwa bahkan para warga yang baik hati pun tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut membantu. Dia kemudian melompati orang-orang itu, sambil menyatakan bahwa keadilan mungkin lambat, tetapi di dunia ini, keadilan tidak pernah gagal. Dengan ucapan selamat tinggal terakhir, pahlawan kita meninggalkan para anggota geng pada takdir mereka yang suram, dan berjalan pergi. Salah satu dari mereka berteriak, menyuruh teman-temannya mengambil senjata mereka. Tetapi semuanya sudah terlambat. Para zombie melahap mereka tanpa belas kasihan. Teriakan kesakitan mereka menggema di sepanjang jalan yang gelap dan sepi. Dari jendelanya, sang influencer Sushaksia menyaksikan kekacauan itu. Bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia meratapi situasi tersebut, mengira pemuda yang menyebabkan keributan itu pasti sudah dihabisi sekarang. Tiba-tiba saja, Lin Fen muncul di jendelanya dengan senyum yang mengerikan. Mengejutkannya saat dia menatap ke dalam. Wanita itu ketakutan dengan kemunculannya. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai ke lantai 3. Pahlawan kita kemudian dengan santai duduk di atas unit pendingin udaranya, memutuskan untuk memberi wanita itu waktu sejenak untuk menenangkan diri. Dengan sebuah rencana di benaknya, dia pun memutuskan. Dia akan mengunjunginya setiap hari untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah ancaman. Sushaksia panik, menyadari dirinya telah ditemukan, dan menggenggam sebilah pisau dengan erat. Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan lebih baik melukai dirinya sendiri daripada membiarkan pria itu menyentuhnya. Sementara itu, di sebuah lingkungan elite, sebuah mobil yang berlumuran darah berhenti, dan seseorang berteriak putus asa. Anak buah botak yang kabur dari kantor polisi berlari masuk, memperingatkan bosnya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pemimpin geng, seorang pria bernama Wang Dafu, dengan tenang bertanya apa yang terjadi sambil mengisap cerutunya. Pria itu menjelaskan bahwa mereka bertemu kelompok lain di kantor polisi dan disergap. Tetapi dalam pikirannya, dia teringat bahwa sebenarnya dia telah meninggalkan semua orang hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keheningan sang bos membuat anak buahnya ketakutan, karena tahu atasannya itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan dingin, sang pemimpin mematikan cerutunya di dahi pria itu, dan bertanya mengapa dia tidak tewas bersama yang lain. Anak buahnya itu menahan rasa sakit dalam diam. Takut jika membuat bosnya marah akan membuatnya dihabisi. Sambil tergagap, dia mengklaim bahwa dirinya masih bisa berguna, dan menawarkan diri untuk terus menjadi sopir sang bos. Wang Dafu pun mengusirnya.
Dan pria itu bergegas keluar dari ruangan pemimpinnya. Sendirian, sang bos merenung bahwa dia harus lebih berhati-hati. Karena ada kelompok kuat lainnya yang beroperasi di kota ini. Beralih ke adegan lain, kita melihat kondominium Sunshine. Tempat protagonis kita tinggal bersama para penyintas lainnya. Salah satu wanita tua sedang menanam benih. Sambil berkomentar bahwa lain kali dia akan membutuhkan lebih banyak lagi. Sementara itu, dua pria lainnya memperkuat gerbang. Memastikan keamanan semua orang di dalam. Pensiunan guru itu sedang mengajari Fei Fei kecil yang mengeluh karena harus belajar sains. Gadis kecil itu kewalahan dengan tumpukan buku yang sangat banyak yang harus dia baca. Tepat pada saat itu, Lin Fen datang membawa sebuah tas sekolah yang baru untuk gadis kecil itu dan menghujaninya dengan pujian. Terharu dengan hadiah itu, gadis itu mulai menangis dan sang protagonis bercanda bahwa dia pasti sangat menyukai belajar. Tiba-tiba, bayi yang diselamatkan itu mulai menangis di pelukannya, membuat pahlawan kita terkejut. Ibu Fei Fei bertanya tentang anak itu. Dan dia berkata ingin mantan medis angkatan darat untuk memeriksanya. Wanita tua, yang merupakan seorang dokter, mendekat, dan dengan segera memintanya untuk membawa bayi itu. Beberapa saat kemudian, bayi itu sudah lebih tenang, tetapi tubuhnya dipenuhi ruam dan luka. Mantan medis itu mengobati luka-lukanya, mengatakan mereka beruntung menemukannya tepat pada waktunya. Karena anak itu sangat lemah, dia kemudian menanyakan nama anak itu. Dan pemuda itu berkata buku harian ibunya hanya menyebutkan Meng Meng. Wanita itu menyarankan agar gadis kecil itu memakai nama belakangnya, tetapi pemuda itu menolak. Karena ingin menghormati ibunya, Ibu Fei Fei menawarkan diri untuk merawat anak itu. Karena pahlawan kita tidak punya pengalaman dengan bayi, dia berterima kasih padanya. Menyarankan agar wanita itu mengambil giliran jaga siang dan dia akan mengambil giliran malam. Tapi seseorang dengan panik memanggil namanya. Sang protagonis berbalik kaget mendengar teriakan itu, dan bertanya ada keadaan darurat apa. Salah satu senior berteriak putus asa dari barikada, memperingatkan bahwa jalanan dipenuhi oleh mayat hidup. Terkejut, pahlawan kita tidak bisa mempercayainya. Bertanya-tanya bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena dia sudah membersihkan seluruh area itu. Dia mulai curiga bahwa mungkin monster-monster itu telah berevolusi dan sekarang memiliki kecerdasan. Pada saat itu, sebuah truk melaju kencang di jalan, menyeret gerombolan zombie yang sangat besar di belakangnya. Di dalam kendaraan itu, seorang pria berkacamata dan bertopi membunyikan klakson tanpa henti untuk menarik lebih banyak perhatian. Senior itu menjelaskan bahwa si pengemudi sengaja membuat keributan untuk memancing para zombie menjauh dari sebuah toko. Mengintip dari balik barikada, sang protagonis mengonfirmasi cerita itu, mengatakan dia juga melihat semuanya. Setelah keadaan aman, sekelompok penyintas keluar dari sebuah toko untuk mengambil persediaan. Di monitor keamanan, para senior menyadari truk itu putar balik dan kembali ke arah mereka. Pemuda itu bingung dengan manuver si pengemudi, tidak dapat memahami rencananya. Truk itu kemudian melaju kencang langsung ke arah kelompok penyintas yang berada di luar toko. Orang-orang itu pun menyadari bahwa si pengemudi mencoba meninggalkan mereka dan mulai panik. Dalam sebuah kilas balik, si pengemudi teringat saat bersama keluarganya di awal kiamat. Dia telah berjanji pada istri dan putrinya bahwa dia akan segera kembali membawa perbekalan. Tetapi saat dia keluar mencari makanan, dia dikepung oleh zombie dan sebuah truk muncul entah dari mana. Dua orang pria keluar dan menyelamatkannya dari mayat hidup dengan perisai dan pipa besi. Sambil berlutut, dia memohon bantuan dan makanan untuk istri dan putrinya yang menunggu di rumah. Yang mengejutkannya, pemimpin kelompok itu setuju untuk membantu dan mengundangnya ke tempat penampungan yang aman. Tapi saat melihat istrinya, para pria itu menunjukkan niat mereka yang sebenarnya dan mulai berbuat tidak pantas padanya. Sementara itu, si pengemudi diikat, dipaksa menonton tanpa bisa berbuat apa-apa. Putus asa, dia berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa menolong. Istrinya mencoba melawan, tetapi pada akhirnya dilemparkan dari atas sebuah gedung. Akibat ulah para penyerangnya, wanita itu tidak selamat setelah jatuh, membuat sang sopir hancur lebur melihat kekejaman para pria itu. Kembali ke masa kini, pria itu bersumpah akan membalas dendam. Berjanji bahwa monster-monster itu tidak akan bisa lolos hidup-hidup. Matanya dipenuhi amarah. Dia pun menginjak pedal gas dalam-dalam untuk menabrak mantan rekan-rekannya. Truk itu pun menabrak dengan kekuatan dahsyat, menyebabkan ledakan besar di depan kondominium. Penasaran dengan suara itu, Lin Fen memutuskan untuk memeriksanya. Salah satu senior mencoba menghentikannya. Tetapi di tengah puing-puing, sang sopir sudah dikelilingi oleh para zombie. Tanpa ada jalan keluar, saat itulah sang protagonis muncul dan menyuruh para zombie untuk menyingkir dan tidak membuat masalah. Mayat hidup itu menatap pemuda itu, benar-benar bingung dengan permintaannya yang aneh. Tapi para zombie mengabaikannya, mereka terus maju sambil menggeram ke arah pahlawan kita. Kehilangan kesabarannya, dia berkata bahwa nasihat yang baik tak akan didengar oleh mereka yang akan celaka, dan langsung menghabisi satu monster. Para senior hanya bisa menonton. Salah satunya menyimpulkan bahwa pemuda itu adalah prajurit super dan harapan bagi umat manusia. Di luar, mayat mantan rekan-rekan si sopir berserakan di antara puing-puing. Kembali di kompleks, mantan petugas medis memeriksa sang sopir, melaporkan bahwa dia hanya punya beberapa goresan. Dia menjelaskan kantung udara menyelamatkannya, dan darah itu hanya mimisan. Yang membuat pemuda itu lega. Lin Fen kemudian menyatakan bahwa kekacauan di luar perlu dibersihkan,
dan sopir itulah yang bertanggung jawab. Para penyintas lainnya terdiam, menganggap logikanya aneh, namun entah kenapa terasa benar. Pria itu kemudian sadar, bertanya-tanya apakah dia mungkin sudah sampai di surga. Sang protagonis dengan tenang menjawab bahwa dia berada di kondominium Sunshine, rumah baru mereka. Selanjutnya, dia memerintahkan pria itu untuk pergi membersihkan mayat-mayat zombie sebelum mulai membusuk. Sopir itu memperkenalkan dirinya sebagai Chan dan berkata dia harus menyelamatkan putrinya dari markas para penjahat. Tapi pahlawan kita menghentikannya, bertanya apakah dia berencana untuk kabur begitu saja. Setelah menyebabkan kekacauan seperti ini, pemuda itu kemudian menawarkan sebuah kesepakatan. Chan membersihkan jalanan, dan sebagai imbalannya, sang pahlawan akan menyelamatkan putrinya dengan bayaran tertentu. Lin Fen sedang berjalan bersama seorang gadis kecil yang bertanya apakah ayahnya benar-benar yang telah mengirimnya. Dia mengonfirmasinya, seraya menambahkan bahwa ayahnya telah membayar 100 yuan untuk jasanya, yang mana hal itu membuat gadis kecil tersebut kebingungan. Dari sebuah jendela, Su Xiaoxiao terkejut melihat pemuda itu telah muncul. Sekali lagi, dia menjadi sangat kesal ketika melihat bahwa kali ini, pria itu ditemani oleh seorang gadis kecil yang polos. Sang protagonis kemudian mendongak ke atas, menyadari bahwa wanita di jendela sedang mengawasinya dengan lekat, dan ia pun tersenyum. Dia melambaikan tangannya kepada wanita yang mengamatinya dari jendela gedung itu. Su Xiaoxiao ketakutan oleh senyumannya, yakin bahwa pria itu adalah seorang maniak yang berbahaya. Dengan panik, dia bergegas menutup gorden dan bersembunyi darinya secepat yang dia bisa. Wanita itu menangis, berasumsi bahwa pria itu telah menculik si gadis kecil, dan meratapi nasib tragisnya. Pahlawan kita justru menganggap reaksinya sangat aneh. Bertanya-tanya apakah kiamat telah membuatnya gila. Dia pun memutuskan untuk mengabaikannya, dan menasihati gadis kecil itu untuk menjauh dari orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Sementara itu, kelompok dari perpustakaan sedang menyusuri jalanan yang sepi dan melihat segerombolan zombie. Tiba-tiba, salah satu pria di dalam mobil tersentak kaget oleh apa yang dilihatnya di luar. Pemimpin kelompok itu, dari kursi belakang, bertanya pada rekannya apa yang sedang terjadi. Pria itu lantas menunjuk ke arah pahlawan kita dan si gadis kecil, yang sedang berjalan santai di seberang jalan. Keduanya tampak sedang melihat-lihat isi toko dari luar. Sang protagonis bahkan menawarkan sebuah boneka kepada si gadis kecil, yang membuat sang pemimpin tim menjadi cemas. Karena tahu jika para zombie sampai melihat mereka, mereka akan berada dalam bahaya besar. Dia menyuruh si pengemudi untuk membunyikan klakson, berharap bisa memancing para zombie menjauh dari kedua orang itu. Namun, alih-alih suara klakson, kelompok itu malah mendengar alunan musik anak-anak, yang membuat mereka semua benar-benar kebingungan. Ternyata, sang protagonis dan gadis itu telah mengaktifkan mainan kaktus yang bisa bernyanyi untuk memancing perhatian para monster. Suara musik anak-anak itu sontak menarik perhatian setiap makhluk mayat hidup yang ada di sekitar sana. Sebagai respons, gerombolan zombie dalam jumlah besar pun mulai berlari kencang ke arah sumber suara. Para monster itu sama sekali tidak memedulikan mobil mereka, dan langsung menyerbu ke arah toko tempat pemuda dan gadis kecil itu berada. Seorang pria di dalam mobil mengeluh bahwa pemuda itu berhasil mengakali mereka dan menarik semua zombie ke arahnya. Kelompok di dalam mobil itu menyadari bahwa mereka kini terkepung dan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Jauh di sebuah markas gurun, seorang ilmuwan mengumumkan hasil pengujian dari sebuah kristal zombie. Ilmuwan itu mengungkapkan bahwa kristal tersebut substansinya tidak diketahui dan bertanya tentang stabilitasnya. Peneliti lain menjawab bahwa kristal itu sangat stabil, dengan lapisan pelindung sekuat kulit. Kepala penelitian pun mengeluh bahwa bahkan dengan peralatan terbaik mereka sama sekali tidak tahu apa fungsi kristal itu. Dia kemudian bertanya apakah markas penyintas lainnya telah membuat kemajuan dalam memperoleh kristal-kristal ini. Asistennya mengatakan tidak, dan mereka telah menyimpulkan bahwa hanya zombie-zombie istimewa yang memiliki benda tersebut. Hal ini membuat sang ilmuwan khawatir, karena itu membuktikan bahwa para monster terus berevolusi, membuat masa depan menjadi tidak menentu. Sementara itu, di atap sebuah gedung, seorang pemuda berambut biru bersorak bahwa dia akhirnya berhasil melakukannya. Dia mengangkat sebuah kristal merah, menyatakan bahwa sama seperti di dalam novel, dia mendapatkannya dari seekor zombie. Dengan kilatan jahat di matanya, dia berencana untuk menyerap kristal itu untuk menjadi lebih kuat dan menguasai kiamat. Pemuda itu kemudian bersiap untuk menelan kristal tersebut dan mengklaim kekuatan yang sangat ia dambakan. Dia pun berteriak bahwa dia akan menjadi raja kiamat dan memiliki wanita manapun yang dia inginkan. Namun sesaat kemudian, pemuda itu bingung karena sepertinya tidak ada yang terjadi pada tubuhnya. Merasa kesal, dia mempertanyakan mengapa kristal itu tidak berguna, bertentangan dengan apa yang dijanjikan buku-bukunya. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menusuk perutnya dan dia berpikir kristal itu akhirnya mulai bereaksi. Pemuda itu menggeliat kesakitan di lantai, tetapi percaya bahwa jika dia bisa menahannya, masa depan yang cemerlang menantinya. Beberapa saat kemudian, dia mulai memuntahkan sejumlah besar darah dari mulutnya dengan hebat. Terbaring di lantai, dia menangis dan berteriak bahwa ini tidak mungkin terjadi. Tidak mau tewas seperti ini, pria ambisius itu pun menemui akhir tragisnya, sendirian di atap gedung yang telah ditinggalkan. Kembali ke kondominium Sunshine, seorang ayah bertemu kembali dengan putrinya dan mereka berbagi pelukan yang emosional. Ibu Spidey merasa khawatir saat melihat Lin Fen yang berlumuran kotoran.
Tapi dia meyakinkannya bahwa itu hanyalah darah zombie. Mantan tentara itu memuji efisiensi pemuda tersebut dan menyuruh pendatang baru itu untuk membayar atas jasa yang diberikan. Dengan sedikit rasa malu, ayah gadis itu menyerahkan selembar uang 100 yuan kepada pahlawan kita. Lin Fan menerima uang itu sambil tersenyum, mengatakan padanya untuk tidak perlu berterima kasih, karena ini adalah pekerjaannya. Dia menjelaskan bahwa uang itu adalah pembayaran di muka, yang mengejutkan pendatang baru itu karena dia benar-benar menerimanya. Pria itu kemudian berbisik kepada seniornya, menanyakan apakah dia tidak merasa situasi ini sedikit janggal. Pria senior itu menjelaskan bahwa membayar untuk sebuah jasa adalah dasar dari sebuah tatanan. Untuk memastikan mereka semua memiliki masa depan. Senior lainnya menambahkan bahwa pada awalnya, mereka mengira sang protagonis itu gila, tetapi sekarang mereka mengerti visi besarnya. Penghuni baru itu bingung dengan percakapan mereka, tetapi merasa semua itu terdengar sangat mendalam. Tiba-tiba, dentang keras dari sebuah menara jam menggema di seluruh kota, dan langsung menarik perhatian semua orang. Kelompok itu mengenali suara tersebut, menyimpulkan bahwa seseorang telah memperbaikinya untuk memancing para zombie. Salah satu pasangan lansia memuji perbuatan baik penyintas itu, mengatakan bahwa harapan ternyata masih ada. Sementara itu, banyak sekali zombie dengan mata merah menyala berkeliaran di jalanan kota. Suara lonceng itu menarik perhatian gerombolan mayat hidup, yang langsung berlari ke arah sumber suara. Di dekat menara itu, kelompok dari perpustakaan merayakan rencana brilian pemimpin mereka yang menggunakan lonceng sebagai pengalih perhatian. Namun sang pemimpin tim memperingatkan bahwa metode pengalihan perhatian ini tidak akan bekerja selamanya. Dia lalu mendesak anak buahnya, mengatakan bahwa mereka hanya punya waktu 2 menit untuk mengambil perbekalan. Seketika, mobil kelompok itu terangkat dari tanah oleh sebuah kekuatan misterius yang sangat kuat. Salah satu dari mereka sangat ketakutan dan berteriak agar pemimpinnya berhati-hati. Seekor zombie raksasa berwarna hijau lumut pun muncul dan mulai menyerang monster-monster lain di sekitarnya. Makhluk raksasa itu dengan mudahnya melemparkan zombie-zombie yang lebih kecil ke samping untuk membuka jalan. Monster hijau raksasa itu kemudian melompat dengan sekuat tenaga ke arah menara jam. Dengan kelincahan yang luar biasa, makhluk itu mulai memanjat bangunan tersebut untuk mencapai puncaknya. Sesampainya di puncak, zombie mutan itu mengeluarkan raungan yang sangat marah, siap menghancurkan apapun yang terlihat. Tanpa ragu sedikit pun, monster itu langsung meninju menara jam dengan kekuatan dahsyat, meluluh lantakannya. Puncak menara itu pun meledak berkeping-keping, dan jam tangan yang terlempar akibat benturan itu tergeletak di tanah. Kelompok perpustakaan yang melihat itu terkejut karena rencana mereka benar-benar hancur berantakan. Kapten dari kelompok itu bahkan kehilangan semua harapan, bertanya-tanya apakah peradaban manusia masih bisa bertahan. Di komplek apartemen, salah satu penghuni mengeluh, menghela napas bahwa harapan yang dibawa oleh lonceng itu hilang begitu cepat. Tetapi veteran itu bersikeras bahwa mereka tidak boleh menyerah karena harapan yang sesungguhnya masih ada. Dia kemudian menjelaskan kepada sang protagonis bahwa harapan harus ditemukan lalu ditunjukkan kepada orang lain. Pria tua itu melanjutkan pidatonya, mengatakan seorang pemimpin harus menyatukan kekuatan semua orang untuk meraih kemenangan. Sang protagonis benar-benar bingung dan mengakui dia tidak mengerti satu kata pun yang diucapkan oleh pria tua itu. Menyadari bahwa logika tidak akan berhasil, sang senior memutuskan dia harus berbicara dalam bahasa yang akan dimengerti olehnya. Dia kemudian menawarkan pekerjaan paruh waktu kepada pemuda itu, mendapatkan uang dengan cara menemukan para penyintas. Mata pahlawan kita langsung berbinar melihat prospek pekerjaan, dan dia pun menerima tawaran itu. Langsung bersemangat dengan kesempatan untuk menghasilkan uang, dia melesat pergi untuk memulai misi barunya. Istri sang senior mengungkapkan kekhawatirannya, tetapi suaminya meyakinkannya. Pemuda itu begitu kuat, dia nyaris tidak terlihat seperti manusia, katanya sambil menatap ke langit. Mantan prajurit itu merenung bahwa mungkin, hanya mungkin, Lin Fan adalah harapan terakhir umat manusia. Saat sedang berjalan, sang protagonis tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh dan berhenti. Di tengah jalan, sebuah mobil yang melaju kencang melesat melewatinya. Dan pemuda itu terkesan dengan kendaraan yang terlihat keren tersebut. Dari dalam mobil, seorang pemuda berambut ungu mengundangnya untuk bergabung agar mereka bisa bertahan hidup bersama. Tetapi pahlawan kita menolak tawaran itu, menyatakan bahwa dia sedang bekerja dan sudah punya tempat tinggal. Pengemudi itu kemudian menginjak pedal gas dalam-dalam dan melesat pergi, meninggalkan pemuda itu di belakang. Lin Fan hanya melihat mobil itu menghilang, tidak peduli dengan situasi di sekelilingnya. Wanita di dalam mobil bertanya apakah mereka akan meninggalkannya begitu saja di sana. Tetapi sang pengemudi berkata bahwa dia sendiri yang menolak bantuan. Di kaca spion, dia melihat pemuda itu sendirian dan merasa dia bisa menjadi masalah bagi kelompok mereka. Tiba-tiba, segerombolan zombie muncul, dan sang protagonis menyadari bahwa mereka bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dia menggerutu bahwa dia harus membereskan para monster itu untuk mendapatkan poin, dan bersiap untuk bertarung dengan pedang di tangannya. Pahlawan kita menghadapi gerombolan zombie, menumpas mereka dengan mudah. Melihat mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah, dia menyimpulkan, para monster berevolusi dan menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, sang protagonis berbalik dengan cepat. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres di area itu. Dia kemudian melihat tanda SOS di jendela sebuah gedung. Menyadari itu adalah sebuah permintaan tolong. Di dalam apartemen, seorang wanita bernama
Suan Wan sedang bersembunyi, ketakutan oleh sesuatu di luar. Dia teringat mendengar suara agennya di depan pintu. Tapi adik laki-laki agennya ada bersamanya. Adik dari agennya itu menatapnya dengan tatapan yang aneh dan penuh hasrat, dan dia tahu pria itu berniat jahat padanya. Wanita itu menangis memikirkan situasinya. Tapi dia tahu intuisinya tentang bahaya itu benar adanya. Di luar, di lorong, seorang pria memanggilnya. Bertanya apakah dia masih tidak mau membuka pintu. Seorang wanita di sampingnya mengeluh tentang pria itu, menyebutnya menjijikan dan memperhatikan senyumnya yang menyeramkan. Pria muda itu mulai kesal dengan pintu yang terkunci dan sikap keras kepala wanita itu, yang menolak untuk membukanya. Dia kemudian mengejeknya karena bersikap sok suci, mengatakan bahwa di dunia kiamat ini, tidak ada yang namanya orang baik. Tiba-tiba pria itu menyuruh wanita di sebelahnya diam, mengatakan dia mendengar suara dari luar. Rekannya bertanya apakah itu zombie, tetapi pemuda itu bilang dia tidak tahu, dan mereka harus memeriksanya. Pada saat itu, sebuah ketukan terdengar di pintu apartemen 1705, menarik perhatian mereka. Di dalam, Suan meringkuk ketakutan, berteriak agar orang di luar menjauh. Dia kemudian menjadi marah, mengira itu adalah orang aneh yang sama dari sebelumnya, dan meratapi nasib sialnya di tengah kiamat ini. Di luar, sang protagonis mendengar teriakan itu dan bertanya-tanya apakah orang di dalam sedang dalam masalah. Dengan tatapan penuh tekad, dia memutuskan tidak bisa tinggal diam. Dia harus melakukan sesuatu. Tanpa pikir panjang, pahlawan kita mendobrak pintu keamanan dengan satu tendangan yang tepat sasaran. Wanita itu benar-benar terkejut dengan kemunculan tiba-tiba pemuda itu. Di apartemennya, dia menyuruhnya untuk tidak gugup, tetapi wanita itu, yang bersenjatakan pisau, jauh dari kata tenang. Sambil tersenyum, sang protagonis mengenalinya sebagai seorang streamer tari yang dulu sering dia tonton, tetapi wanita itu panik, mengancam akan melukai dirinya sendiri jika pria itu maju satu langkah lagi ke arahnya. Dia kemudian teringat sebuah film yang pernah ia tonton dan menyadari kalau hal-hal mengerikan juga bisa terjadi di kehidupan nyata. Pemuda itu pun mencoba menjelaskan, mengatakan kalau dia melihat sinyal mara bahaya darinya dan datang untuk menolong karena itu sudah menjadi tugasnya. Wanita itu merasa skeptis, bertanya-tanya apakah manusia biasa sanggup mendobrak sebuah pintu keamanan. Melihat keraguannya, pahlawan kita bersorak di dalam hati. Menyadari pertahanan wanita itu mulai goyah, dia memutuskan untuk menekan keunggulannya dan meyakinkan wanita itu untuk mempercayainya. Pemuda itu lantas mengeluarkan sebuah brosur, merekomendasikan kondominium sinar mentari sebagai tempat yang hebat untuk pindah. Dia menggambarkan sebuah komunitas yang dipenuhi orang-orang baik seperti pensiunan dokter dan insinyur. Dan sebagai sentuhan pamungkas, dia menyebutkan adanya pusat kebugaran di area terbuka, serta kebun yang mereka kelola sendiri. Dia kemudian menekankan bagian terpentingnya. Biaya sewanya luar biasa terjangkau untuk semua kalangan. Wanita itu dibuat terdiam oleh promosi penjualannya. Sambil menatapnya dengan penuh kebingungan. Sambil tersenyum, dia sadar rencananya telah berhasil. Dan wanita itu akhirnya telah menurunkan kewaspadaannya. Pemuda itu lantas berkata bahwa dia memahami ketakutannya dan bahkan di tengah kiamat sekalipun, masih ada kehangatan di antara sesama. Dengan lembut, ia meraih tangan sang wanita, memintanya untuk menurunkan pisau dan sedikit menenangkan diri. Dia lalu menyodorkan brosur itu kepadanya, menyuruhnya untuk melihat penawaran itu lebih saksama. Sang streamer pun mengambil kertas itu, menatapnya dengan ekspresi yang benar-benar tidak percaya. Dengan curiga, ia bertanya siapa sebenarnya pemuda itu, dan apa yang sesungguhnya ia inginkan darinya. Pahlawan kita menjelaskan bahwa dia adalah seorang agen real estate, dan jika wanita itu tidak suka, dia masih punya pilihan lain untuk ditunjukkan. Dia mempersilakannya untuk duduk, merayakan dalam hati karena berhasil masuk ke dalam. Ketika wanita itu masih ragu-ragu, mereka berdua pun duduk dan dia menunjukkan denah lantai. Sebuah apartemen yang disewakan seharga 1.500 per bulan. Dia kemudian teringat bahwa penyewa sebelumnya adalah seorang wanita muda yang tewas pada hari pertama. Wanita itu bertanya apakah pikirannya masih waras, dan pemuda itu, dengan jengkel, bertanya apakah wanita itu sedang menghinanya. Sebelum ia sempat beranjak pergi, wanita itu menghentikannya dan meminta maaf, mengatakan kalau dia tidak bermaksud menyinggung perasaannya. Dengan ekspresi yang serius, sang protagonis menerima permintaan maafnya dan menatap wanita itu dengan saksama. Dia lantas berkata bahwa dia hanya ingin memastikan apakah wanita itu selalu bertingkah labil dan tidak terduga, yang membuatnya tersipu malu. Streamer itu meminta maaf lagi, bersikeras bahwa dia tidak bermaksud menghinanya, dan semua ini hanyalah kesalahpahaman. Pemuda itu kemudian mengajukan sebuah pertanyaan, bukankah yang benar-benar tidak normal adalah orang-orang yang telah meninggalkan semua aturan dan akal sehat? Dia berkata bahwa manusialah hal yang paling menakutkan di luar sana, dan dia hanya mencoba untuk mengikuti aturan lama. Wanita itu setuju dengan logikanya, dan memutuskan bahwa dia harus pergi, terutama karena pintunya sekarang sudah rusak. Sang protagonis bertanya apakah dia akan menyewa tempat itu, dan wanita itu pun setuju, mengatakan bahwa dia percaya semua yang telah dikatakan pria itu. Pria itu kemudian menyuruhnya untuk mengemasi barang-barangnya. Sebuah permintaan mendadak yang membuatnya bingung. Dalam benaknya, sang streamer bertanya-tanya apakah pria ini gila karena membicarakan uang di tengah kiamat. 10 menit kemudian, dia muncul dengan barang-barangnya, dan pahlawan kita bertanya apakah dia benar-benar akan membawa semua itu. Wanita itu membenarkannya dan mengungkapkan
kekhawatirannya terhadap para penyintas lain di lantai bawah saat mereka menuruni tangga. Pria itu meyakinkannya akan kekuatannya, dan wanita itu mencibir, mengingatkannya pada pintunya yang rusak. Setibanya di lantai bawah, pria yang telah mengganggunya tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Wanita itu terkejut dengan kemunculan si penjahat, dan dengan cepat bersembunyi di belakang protagonis kita. Berbekal sebilah golok, pria itu mengancam si pemuda, menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya membawa wanita itu kemanapun. Lin Fen mengenakan sepasang kacamata hitam, dan menghadapi penyerangnya dengan seringai, dengan tatapan yang mengintimidasi. Dia bertanya pada si penjahat tepatnya bagaimana dia berencana membuatnya menyesali perbuatannya. Dalam sekejap, sang protagonis melucuti senjata pria itu, dengan mudah merebut golok dari tangannya. Penyerang itu benar-benar terpana oleh kecepatan dan kekuatan si pemuda. Takut akan nyawanya, dia bertanya-tanya bagaimana pahlawan itu berhasil merebut senjatanya. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi dengan golok di tangannya, Lin Fen menegurnya karena mengancam orang, mengingatkannya bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Baik si streamer maupun si penjahat benar-benar bingung dengan ceramah si pemuda tentang hukum. Dia kemudian mengembalikan pisau itu kepada pria tersebut, memperingatkannya bahwa jika dia diserang, dia akan membelah diri, yang bisa membuat keadaan menjadi runyam. Si penyerang memegang goloknya, benar-benar tidak bisa mencerna apa yang terjadi. Apa yang baru saja terjadi di lorong, tiba-tiba kaki tangan si penjahat muncul, dan si streamer mengenalinya sebagai mantan agennya, Liu Hong. Wanita muda itu teringat bahwa sang agen dulunya sudah seperti saudara baginya, tapi sekarang telah berubah menjadi orang yang mengerikan. Sang protagonis menyuruh si streamer untuk pergi bersamanya, sementara kedua penjahat itu menatap mereka dengan tajam. Tetapi si penyerang berteriak murka, memerintahkan mereka untuk berhenti di tempat. Pahlawan kita berbalik dengan ekspresi tenang dan bertanya apa yang diinginkan pria itu dari mereka. Si penjahat menghalangi jalan mereka, berpikir dia tidak bisa membiarkan wanita itu pergi begitu saja. Dia menuduh pemuda itu membawa si wanita pergi demi kepentingannya sendiri. Dan pahlawan kita menegurnya karena sikap tidak sopannya. Si penyerang kemudian mengancam wanita itu, mengatakan bahwa jika dia pergi dengan pria ini, nasib yang mengerikan akan menantinya. Dia mengklaim bahwa di dunia apokaliptik ini, tidak ada hukum dan tinggal bersamanya adalah pilihan terbaik dan satu-satunya. Si streamer membalas bahwa dia lebih baik menghadapi kiamat daripada harus bersamanya dan menyuruh pria itu untuk berhenti bermimpi. Pria itu menjadi sangat marah, menyalahkan sang protagonis karena telah merusak rencananya dengan si wanita. Dengan geram, si penjahat menerjang maju membawa goloknya untuk menyerang pahlawan kita dan menghabisinya sekali untuk selamanya. Melihat hal itu, si streamer menjadi panik dan berteriak agar sang protagonis berhati-hati. Sang agen hanya menonton, berpikir ini adalah kesempatan sempurna bagi kakaknya untuk menyingkirkan pria itu. Namun tanpa kesulitan sedikit pun, pahlawan kita melayangkan tendangan telak ke arah si penyerang, membuatnya langsung terpental. Pria itu menghantam sebuah pintu kaca, yang langsung hancur berkeping-keping akibat benturan tersebut. Dengan tatapan dingin, sang protagonis menyatakan bahwa itu bukan salahnya. Itu murni pembelaan diri. Wanita itu terkejut dengan kekuatannya, menyadari pria itu mengalahkan si penjahat hanya dalam sekejap mata. Tanpa terpengaruh oleh situasi, pahlawan kita hanya memberi isyarat agar wanita itu mengikutinya, agar mereka bisa segera pergi dari sana. Sang agen bergegas menolong kakaknya, sementara si streamer mengikuti sang protagonis keluar dari gedung itu. Di tangga, dia melihat mayat-mayat bergelimpangan dan bertanya apakah dia yang melenyapkan mereka. Dan pemuda itu menjawab itu semua demi membelah diri. Si streamer merasa ngeri dengan pemandangan itu, menyadari bahwa pemuda di hadapannya jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Wanita itu bertanya untuk memastikan pekerjaannya, dan dia kembali menjawab bahwa dia hanyalah seorang karyawan biasa. Dia menatapnya, bertanya-tanya dalam hati apakah pria itu benar-benar hanya seorang agen properti biasa. Sambil berjalan, pahlawan kita menjelaskan bahwa pekerjaan utamanya adalah menjadi penjaga keamanan untuk menjaga ketertiban. Sang streamer terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah seorang penjaga keamanan, dan bertanya apakah dia juga melakukan pengantaran. Setelah pria itu mengonfirmasi, dia tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa dia telah menemukan seorang pria yang sangat hebat. Pahlawan kita tidak mengerti mengapa dia tertawa, sambil berpikir betapa konyolnya seorang gadis baik sepertinya. Ketika mereka tiba di kondominium, mantan prajurit itu menyapanya, mengatakan bahwa dia akhirnya mulai menguasai keadaan. Pria tua itu memberinya selamat karena berhasil berinteraksi dengan seorang gadis cantik, yang membuatnya tersipu malu. Dia kemudian berbisik di telinga pemuda itu, menasihatinya untuk menikmati hidup selagi usianya masih muda. Kakek itu bercanda, membayangkan pahlawan kita versi tua yang gagal total saat mencoba merayu seorang gadis. Dalam bayangannya, wanita muda itu menolaknya mentah-mentah. Dan Lin Fen versi tua mencoba memenangkan hatinya dengan gaji upah minimumnya. Kembali ke masa sekarang, sang protagonis berteriak pada kakek tua itu, menanyakan apa yang sebenarnya sedang dia bicarakan. Tepat pada saat itu, Ibu Fei Fei memanggil pemuda itu untuk ikut makan bersama penghuni lainnya. Pahlawan kita memperkenalkan sang streamer kepada si juru masak dan putrinya, Fei Fei, yang sedang berada di balkon. Gadis kecil itu memuji kecantikan si pendatang baru, sambil berkata bahwa sang protagonis pasti sangat menyukainya. Sang streamer menjadi salah tingkah karena pujian tersebut, dan berkata bahwa Fei Fei juga sangat lucu dan menggemaskan.
Selanjutnya, dia memperkenalkannya kepada spesialis jaringan dan putrinya, serta keempat lansia. Pasangan tua itu memuji si penghuni baru, berkomentar bahwa pemuda itu punya selera yang sangat bagus dalam memilih wanita. Semua orang lalu duduk untuk makan bersama, dan Ibu Fei Fei menyajikan makanan untuk mereka semua. Meja makan pun telah disiapkan, dengan beragam hidangan lezat untuk semua penghuni baru. Sang streamer memuji makanannya, dan si juru masak berkata bahwa bahkan di tengah kiamat, ini adalah hidangan yang mewah. Wanita itu pun menjadi emosional, berpikir bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat dan pahlawan kita telah membawanya ke surga. Mantan prajurit itu bertanya bagaimana dia mengelola persediaan airnya sebelumnya, dan dia mengaku tidak begitu yakin. Dia menjelaskan bahwa air keran sepertinya bisa diminum, dan meskipun dia ketakutan, dia meminumnya dan ternyata baik-baik saja. Seorang penghuni lain terkejut, karena selama ini mereka hanya menggunakan air murni yang dibawa oleh sang protagonis. Pria senior itu kemudian merenung, bahwa air dari pabrik pengolahan melewati beberapa proses untuk bisa dimurnikan. Dari sini, dia curiga pasti ada penyintas di pabrik tersebut, yang menjaga proses pengolahan agar tetap berjalan. Pria lainnya pun setuju, khawatir jika persediaan makanan mereka habis, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Sang protagonis kemudian mengumumkan bahwa dia akan pergi memeriksa stasiun tersebut, karena dia tahu lokasi persisnya. Si streamer mengungkapkan kekhawatirannya, menanyakan apakah tidak berbahaya pergi ke sana sendirian. Dia pun meyakinkannya, mengatakan dia tetap akan pergi karena menjaga ketersediaan air bersih sangatlah penting. Setelah menyelesaikan makannya, pemuda itu mengumumkan bahwa dia akan menuju ke stasiun dan dia membuka jasa dengan bayaran 100 untuk sekali jalan. Bersemangat dengan kesempatan itu, para penghuni lainnya mulai menitipkan pesanan mereka pada pahlawan kita. Penghuni baru bertanya apakah dia seorang prajurit super, dan pria tua itu menjawab bahwa dia harus mencari tahu sendiri. Maka, sang protagonis pun berangkat dalam misi barunya, menuju ke pabrik pengolahan air. Di dalam, seorang pria botak meratapi nasibnya yang harus hidup sendirian di tengah kotoran dan sampah. Administrator stasiun, Wang Kai, sangat kelelahan dan terlihat sangat lemah. Dia kemudian curhat pada anjingnya, mengatakan bahwa dia rasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam keputusasaan, pria itu berkata bahwa dia hanyalah orang biasa dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan. Tapi dia teringat pada para penyintas lain dan memutuskan untuk terus berjuang agar mereka bisa mendapatkan air. Tiba-tiba anjing itu melesat keluar ruangan dan sebuah suara mulai terdengar. Sebuah nada ceria, yang merupakan nada dering dari ponsel yang diikatkan pada anjing itu. Suara itu menarik perhatian gerombolan zombie yang mengejarnya melewati stasiun. Dari ambang pintu, sang administrator menyaksikan pemandangan itu, meratapi kekurangan makanan dan tenaganya. Dia kemudian mendapat inspirasi dari keberanian anjing itu, memutuskan dia tidak bisa menyerah begitu saja. Anjing itu terus berlari dengan ponsel yang berdering, memancing semua zombie yang ada di stasiun. Tapi tiba-tiba anjing itu berhenti dan menggeram, merasakan kehadiran aneh dan berbahaya di dekatnya. Seekor zombie berevolusi tipe kecepatan muncul di hadapannya. Dengan tatapan lapar dan mengancam, makhluk itu pun mulai mengejar anjing itu, yang berlari tunggang langgang demi menyelamatkan nyawanya agar tidak dimangsa. Karena tak ada tempat untuk lari, anjing itu meringkuk ketakutan di sudut, gemetar menghadapi monster yang mendekat. Tepat pada saat itu, sang protagonis tiba dengan sepedanya. Merasa zombie yang berevolusi itu cukup aneh, dia kemudian melambai pada monster tersebut dan menyapanya dengan ramah, seolah-olah tidak ada yang salah. Zombie itu bingung dengan tingkah laku pemuda itu dan langsung menerjang untuk menyerangnya dengan cakar tajamnya. Pahlawan kita menghindar, meminta makhluk itu untuk tidak terlalu gegabah, karena dia tidak ingin berkelahi. Dia kemudian memperingatkan bahwa jika dia diserang, dia akan melawan balik, dan akibatnya mungkin tidak akan baik bagi monster itu. Dengan satu tebasan pedangnya, dia berhasil melenyapkan zombie itu, membuatnya mendapatkan 3 poin sistem atas kemenangan tersebut. Sebuah kristal merah menyala, kemudian muncul dari tubuh monster yang telah tumbang di lantai stasiun. Sang protagonis mengomeli sisa-sisa zombie itu, mengatakan bahwa dia sudah memperingatkannya untuk tidak menyerang sembarangan. Anjing itu mendekati pahlawan kita dan menggonggong, seolah berterima kasih atas pertolongannya. Pemuda itu pun mengelus anjing tersebut, dan memintanya untuk menuntunnya ke para penyintas lain, dan dengan begitu, mereka berdua kembali menuju kondominium bersama, sementara ponselnya terus berdering selagi dia mengayuh. Pahlawan kita menyingkirkan para zombie dan melanjutkan perjalanannya bersama si anjing. Dia terkesan dengan kecerdasan anjing itu, yang memandunya sambil dengan lihai menghindari rintangan. Anjing itu kemudian membawanya ke sebuah ruangan gelap penuh sampah. Di pabrik pengolahan air, di dalam, anjing itu mulai berjalan berputar-putar dan menggonggong dengan penuh semangat. Untuk menarik perhatiannya, sang protagonis mengelus anjing itu dan berkata dia akan mengikuti kemanapun hewan itu membawanya. Anjing itu kemudian memandu pahlawan kita ke ruang klorinasi, tempat sang administrator bersembunyi di dalam. Pria itu meratapi nasibnya karena telah ketahuan dan tidak tahu apa yang terjadi pada anjingnya. Dia panik, menyadari bahwa jika anjingnya kembali, tidak akan ada yang membukakan pintu untuknya. Tiba-tiba, dia mendengar gonggongan dan terkejut oleh suara tak terduga dari luar. Dia mengira dirinya sedang berhalusinasi, berpikir mustahil anjingnya bisa berada di sana. Tepat saat itu, sebuah suara memanggilnya dan dia pun putus asa,
Berpikir halusinasinya semakin menjadi jadi. Pintu itu kemudian didobrak hingga lepas dari engselnya dengan kekuatan yang dahsyat. Membuat puing-puing beterbangan kemana-mana, sang protagonis pun masuk. Memperkenalkan dirinya sebagai orang baik yang hanya sedang mencari para penyintas. Pria itu menangis, yakin bahwa ini hanyalah halusinasi. Karena para zombie pasti sudah berhasil menerobos masuk. Pahlawan kita kemudian menenangkannya. Meyakinkannya bahwa dia sudah aman sekarang dan tidak perlu takut lagi. Diliputi emosi yang meluap-luap, pria itu memeluknya dan menangis dengan perasaan lega. Akhirnya berhasil diselamatkan. Kembali ke kondominium, sang administrator menyantap makanan sungguhan. Sambil memuji kelezatan makanan tersebut, kedua gadis kecil itu sedang asyik mengobrol. Dan salah satunya bercanda bahwa pria itu adalah reinkarnasi dari bola nasi. Sang protagonis kemudian bertanya pada Fei Fei kenapa dia memanggil gadis yang satunya dengan sebutan kakak. Padahal usianya lebih tua, si kecil itu lalu berbisik di telinganya bahwa gadis yang satunya itu sudah berhasil dijinakan sepenuhnya. Anjing itu pun bingung, karena majikannya tadi pagi masih dengan senang hati memakan makanan anjing bersamanya. Sang administrator meminta maaf, mengatakan dia hanya sangat lapar sampai akhirnya makan berlebihan. Sang koki menenangkannya, berkata bahwa bisa makan adalah sebuah berkah dan dia tidak perlu khawatir. Mantan prajurit itu berterima kasih atas pekerjaannya di stasiun, dan pria itu berkata itu hanyalah tugasnya. Pria terhormat itu kemudian memujinya karena telah menyelamatkan semua orang, karena air adalah sumber daya yang paling berharga di tengah kiamat. Sang protagonis selalu mengundangnya untuk pindah ke kondominium dan berkata akan mencarikan tempat untuknya. Pria itu benar-benar bingung dengan tawaran tersebut, tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh pemuda itu. Pria senior itu menjelaskan bahwa pahlawan kita ini sedang menjalankan bisnis penyewaan, dan membayar untuk mendapatkan layanan adalah hal yang wajar di sini. Sang administrator berkata dia mengerti, namun tetap tidak memahami logika dari komunitas ini. Ibu Fei Fei memberitahunya bahwa dia akan terbiasa, dan bahwa Wang Kai adalah orang yang paling mengerti sang protagonis. Pria tua itu memujinya atas keberaniannya, mengatakan hal itu membuatnya sangat menyukai penghuni baru tersebut. Dia kemudian teringat seorang rekan seperjuangannya yang pemalu, yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua orang di saat-saat genting. Prajurit itu berlari membawa sebuah bom, dan dengan seorang diri, meledakkan sebuah tank musuh. Pria terhormat itu berkata dia menyadari bahwa orang-orang menunjukkan keberanian sejati mereka pada saat yang paling menentukan. Menyimpulkan bahwa pria tua itu adalah semacam mentor kehidupan dan mendengarkannya dengan saksama. Sang protagonis menawarinya sebuah apartemen seharga 1.400 sebulan, dan bertanya bagaimana rencananya untuk membayar. Pria itu tampak malu, mengakui bahwa dia tidak punya uang karena itu tidak berharga di tengah kiamat. Pria senior itu kemudian berkata akan menanggung biaya sewa, dan administrator bisa membayarnya kembali dengan gajinya. Pria itu bingung, bertanya-tanya dari mana datangnya gaji. Di tengah-tengah akhir dunia, dia pun mengalihkan pembicaraan, bertanya pada pemuda itu apakah dia tahu cara menangani para zombie di kota. Dengan senyum percaya diri, sang protagonis mengatakan bahwa dia sangat kuat, dan semua orang di sini sudah tahu itu. Mantan prajurit itu pun membenarkan pernyataan pemuda tersebut, dan sang administrator hanya bisa menonton, masih dalam kebingungan. Mendengar ini, para wanita dari komunitas juga mengangguk setuju, tersenyum sebagai bentuk dukungan. Sang streamer lalu berpikir bahwa dia lebih dari sekadar kuat. Dia adalah monster yang sesungguhnya. Administrator itu kemudian meminta sang pahlawan untuk menemaninya ke stasiun setiap hari untuk melakukan inspeksi. Pemuda itu setuju tanpa masalah dan berkata dia akan kembali ke kamarnya, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dia lalu bertanya pada pria senior itu siapa pemuda tersebut. Dan pria senior itu menjawab bahwa dia dan mereka semua adalah pahlawan. Mantan prajurit itu memotivasi semua orang untuk bekerja sama demi meningkatkan komunitas mereka untuk masa depan. Sementara itu, di markas gurun, para ilmuwan melanjutkan penelitian mereka tentang para zombie. Seorang peneliti melaporkan bahwa data dari markas lain tidak menunjukkan efek apapun dari kristal-kristal itu. Seorang ilmuwan kemudian mengungkapkan bahwa ada seorang prajurit yang menjadi sukarelawan untuk sebuah eksperimen, tetapi hasilnya gagal total. Prajurit itu mulai mendidih dari dalam dan tidak bertahan lebih dari 3 menit selama pengujian. Dia menyimpulkan bahwa tubuh manusia tidak dapat menahan kekuatan kristal dan kemudian menyajikan ringkasan tipe-tipe zombie. Yang pertama adalah tipe kekuatan, yang bisa mengangkat mobil seberat 2 ton, dan kebal terhadap peluru biasa. Yang kedua adalah tipe kecepatan, yang bisa berlari dengan kecepatan 150 km per jam, tanpa kenal lelah. Tipe yang ketiga adalah jenis screamer, yang mampu mengeluarkan suara 120 desibel, yang menyebabkan rasa sakit dan mual. Peneliti itu memperingatkan kalau suaranya sampai menyentuh 160 desibel. Hal itu bisa membuat gendang telinga pecah. Kepala ilmuwan pun hanya bisa meratapi keadaan, sambil bertanya-tanya apakah masih ada harapan tersisa bagi umat manusia. Sementara itu di bagian lain kota, terlihat beberapa zombie dengan wujud yang aneh berkeliaran di jalanan yang telah ditinggalkan. Dari balik jendela, seorang prajurit bernama Gauling sedang mengamati keadaan di luar menggunakan teropong. Dia tinggal di apartemennya bersama 5 orang penyintas lainnya. Termasuk di antaranya adalah seorang wanita hamil dan suaminya. Suami wanita itu pun bertanya bagaimana situasi di luar. Dan prajurit itu menjawab kalau keadaannya tidak baik. Pria itu kemudian menanyakan kabar istrinya.
Dan suaminya berkata kalau kondisinya membaik, namun sebentar lagi akan tiba waktu melahirkan. Prajurit itu mencoba menenangkannya, menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir. Karena dia ada di sana untuk membantu apapun yang mereka butuhkan. Dia merasa cemas karena proses persalinan di tengah. Kiamat ini sangat berbahaya dan bisa menarik perhatian banyak zombie. Prajurit itu lantas memutuskan untuk keluar mencari perbekalan, dan seorang temannya menawarkan diri untuk ikut. Pria itu memintanya untuk berhati-hati, dan menyuruhnya untuk langsung kabur jika bertemu dengan zombie. Temannya itu kemudian memperingatkannya tentang legenda seorang pria yang membawa pedang, yang sering terlihat berkeliaran di jalanan kota. Dia menjelaskan kalau semua orang menjulukinya hantu abadi kiamat, karena kekuatan dan juga keberaniannya yang luar biasa. Prajurit itu menjadi bingung mendengar cerita tersebut, karena tidak mengerti kombinasi dari kata-kata yang begitu aneh. Kembali ke kondominium, sang protagonis terlihat sedang melakukan tugas hariannya, yaitu berpatroli dan bekerja. Sang mantan prajurit memperhatikannya, sambil berpikir kalau dialah yang paling sibuk di antara mereka semua dan mungkin menjadi harapan terakhir mereka. Guru pensiunan sedang membantu dua gadis kecil mengerjakan soal matematika. Ibu Fei Fei juga terlihat membantu wanita senior di kebun, yang sangat bersyukur karena ada yang membantunya. Sang streamer kemudian mendekati protagonis dan memulai percakapan sambil berjalan. Dia meminta sang protagonis untuk tidak terlalu formal padanya, dan pemuda itu pun setuju sambil tersenyum. Sang protagonis kemudian memanggilnya dengan nama panggilan yang imut, yang sontak membuatnya tersipu malu. Wanita itu kemudian bertanya apakah dia percaya kota ini akan kembali normal, seperti yang dikatakan oleh Tuan Wong. Wanita itu mengakui bahwa sebelumnya dia tidak akan pernah percaya, tapi setelah bertemu dengan mereka, kini dia memiliki harapan. Pria muda itu pun tersenyum, sambil berkata kalau wanita itu sebenarnya sudah tahu jawabannya dan hanya keyakinan yang dibutuhkan untuk berhasil. Wanita itu lantas bertanya mengapa si pemuda masih bekerja demi uang di tengah kiamat seperti ini. Dia menjelaskan kalau dirinya takut tidak akan bisa menyesuaikan diri lagi dengan kehidupan normal saat semuanya kembali seperti sedia kala. Sambil tersenyum, wanita itu bertanya apakah dia punya pacar. Dan sang protagonis dengan tegas menjawab tidak. Wanita itu kemudian menawarkan dirinya sendiri, sambil bertanya apakah si pemuda pernah berpikir untuk berkencan, tapi dia langsung menolaknya. Terkejut dengan penolakan itu, wanita tersebut hanya bisa terdiam, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Pria itu lalu memberi alasan dengan mengatakan kalau usianya masih sangat muda, baru berumur 20 tahun. Pahlawan kita pun berpamitan, mengatakan kalau dia akan pergi membersihkan zombie di sekitar lingkungan itu agar kota menjadi lebih aman. Wanita itu pun sadar bahwa si pemuda punya ambisi untuk membersihkan seluruh kota, dan mengagumi pandangannya yang jauh ke depan. Di tempat yang jauh, sang influencer, Shasia, terlihat sedang mengawasi pahlawan kita dari jendela sebuah kafe yang terbengkalai. Dia bertanya-tanya mengapa pria itu tidak takut pada zombie dan apakah dia tahu cara untuk menghindari mereka. Sang protagonis melihatnya dan mengeluh dalam hati bahwa masalah mental memang sulit untuk diobati hanya dengan obat-obatan. Dia pun memutuskan untuk membersihkan para zombie dari toko-toko terdekat untuk membantu proses pemulihan wanita itu. Dari balik jendelanya, influencer itu menjadi panik saat melihatnya menghunus pedang, mengira pria itu akan menyerangnya. Pahlawan kita teringat akan janjinya dan memutuskan bahwa dia harus memberinya senyuman setiap hari. Dia lalu menyunggingkan senyum lebar yang mengerikan ke arah wanita yang sedang mengawasinya. Dari kejauhan, wanita itu begitu ketakutan melihat senyumannya, sampai-sampai dia terjatuh ke belakang, yakin kalau pria itu punya niat yang jahat.